cintai dan saya banggakan. Jadi pagi ini nampaknya kita agak rileks karena waktunya cukup panjang untuk kita berdiskusi. Dan saya mencoba untuk menggarap apa yang diinginkan oleh Pak Ketua Umum KONI Pekanbaru ini dengan mencoba menyampaikan tentang metodologi tetapi dalam best practice. Artinya kalau kita bicara metodologi biasanya udah pada bosan karena teoretik sekali. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengaitkan antara metodologi dengan implementasi sehingga contoh-contoh yang nanti akan kita bahas tentu saja contoh-contoh yang berkaitan dengan kenyataan di lapangan. Nah, di sini sesuai dengan yang diminta oleh Bapak Ketua Umum KONI, best practice physical conditioning, tapi dalam kaitan yang pertama ini, seri 1 ini, saya menyampaikan metodologi latihan fisiknya. Jadi, ada 3 faktor penentu kalau kita ingin melatih fisik. Yang pertama, sistem otot. Jadi, kita harus memahami bagaimana otot bekerja. Yang kedua adalah sistem energi, atau bagaimana kita bisa mendeteksi sistem energi yang bekerja pada tubuh manusia ketika mereka berlatih maupun bertanding. Dan yang ketiga adalah indikator cabang olahraga. Indikator cabang olahraga ini artinya ketika kita sudah tahu sistem otot dan sistem energinya, maka bagaimana cabur kita itu berfungsi dengan dua sistem itu. Nah, ini sebetulnya indikator cabur ini merupakan interseksi atau keterhubungan antara dua sistem di atas, sehingga akhirnya bisa terimplementasi dalam prestasi. Nah, kita kalau melihat seseorang beraktivitas, tentu saja kita melihat kerangkanya, kita melihat fisiologinya, dan kita juga melihat ototnya. Nah, kerangka dan otot itu adalah sistem ototnya, sedangkan sistem energi adalah sistem fisiologinya. Nah, bagaimana gerakan kita dalam olahraga itu adalah yang menggabungkan keduanya. Nah, kalau kita melihat sistem otot, kerja otot itu sebetulnya seperti apa? Nah, kita perlu anatomi fungsional. Artinya walaupun para pelatih tidak seperti dokter dalam mempelajari anatomi, tetapi bisa melihat mengapa saya melatih ini. Mengapa otot ini perlu saya latih. Kenapa saya melatih stabilisasi? Kenapa saya melatih mobilisasi? Kenapa saya melatih kekuatan dan lain-lain? Kita harus tahu landasannya. Jadi kalau kita di sini kita lihat, misalnya ada otot-otot yang warnanya merah. Ini digambar di sini berwarna merah, baik anterior maupun posterior. Nah, warna-warna merah ini apa sebetulnya menandakan? Jadi warna merah ini menandakan global mobilizers. Global mobilizer itu artinya kalau otot-otot yang ditandai merah ini dilatih dengan benar, maka otot itu akan mampu melakukan mobilisasi dengan baik. Jadi otot di bagian mana itu? Di bagian dada depan, kemudian perut, kemudian bagian paha atau atas, dan juga di bagian belakang sini. Nah, ini otot-otot merah ini adalah penentu geraknya. Kalau dicontohkan di sini adalah itu dari sisi otot besarnya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang warna kuning adalah otot global stabilizer. Nah, ini ada di sini, di bagian-bagian tertentu di sini. Nah, mengapa kita melakukan core atau plank atau berbagai macam plank? Karena ini adalah stabilizernya. Jadi kalau otot-otot di bagian kuning ini nggak dikembangkan, maka tubuh kita nggak stabil, gerakannya akan susah, nggak akan bagus untuk bergerak. Nah, sehingga otot-otot yang kuning ini merupakan stabilizer ini adalah harus digarap ketika kita masuk ke general conditioning. Nah, kemudian yang local stabilizer adalah otot-otot tertentu yang ada di bagian-bagian tertentu yang mendukung stabilisasi dari seluruh otot yang sudah jadi global stabilizer tadi. Walaupun kita stabilisasikan ini dan ini, tapi kalau global stabilizer-nya nggak dibentuk, nah maka kita juga akan kesulitan nanti dalam bergerak. Nah, ini presentasinya sudah saya kirim Pak Ketua Umum, jadi mudah-mudahan nanti bisa di-share ke peserta karena ini hal yang cukup penting ketika kita bicara tentang sistem kerja ototnya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah,
working mekaniknya sekarang. Bagaimana otot bekerja. Jadi kalau pelatih tidak tahu cara melihat otot itu, mekanik kerjanya seperti apa, itu mungkin sulit melatihnya. Karena pada dasarnya, ketika kita lihat gambar di sini, ketika lengan bawah kita ditarik ke atas, ini otot ini adalah berkontraksi. Otot yang ini, bukan yang di belakang. Tapi otot yang depan ini berkontraksi. Ketika otot itu berkontraksi, otot itu memendek. Memendek artinya menarik. Jadi otot ini menarik. Dengan memendek, kontraksi, otot ini menarik. Sedangkan yang di belakang memanjang, relaksasi. Jadi yang di belakang ini ototnya memanjang, relaksasi. Nah, maaf. Jadi artinya otot itu ketika memendek itu bekerja, yaitu menarik. Tapi ketika memanjang, otot itu bisa bekerja, bisa rileks, tetapi bukan mendorong. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, kemudian di sini, maaf ini. Nah, di sini kita melihat otot itu bekerjanya agonis dan antagonis. Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Artinya begini, ketika otot kita ini lengan kita ke atas, yang menarik adalah otot di sini. Otot di depan. Ini menarik, memendek. Berarti dia berkontraksi, dia menarik. Agonisnya. Nah, bagaimana ketika otot lengan kita itu nanti kita tarik ke belakang atau kita berikan seperti kita mau smash, mau melakukan gerakan ke atas seperti ini. Itu adalah yang bekerja adalah otot ini. Bukan otot depan ini mendorong, tapi ketika saya melakukan gerakan seperti ini bukan otot ini mendorong, tetapi otot ini yang menarik. Jadi di sini ini menarik. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika kita bekerja di dua sisi, maka kita menggunakan ini agonis, tapi ketika kita bekerja seperti ini adalah antagonisnya, ini yang bekerja. Jadi bukan ini menarik, kemudian saya mendorong sana, itu ini mendorong, bukan. Otot ini nggak bisa mendorong. Tapi ganti ini yang menarik. Jelas ya, jadi ketika kita melihat kerja sebuah otot, atau sepasang otot, atau seperangkat otot, maka kita harus tahu kerjanya itu seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga otot itu melatihnya adalah di saat dia berkontraksi. Ya, jadi ini. Oke. Nah, selanjutnya otot juga bekerjanya adalah berkomplot bersama-sama ketika kita melakukan gerak olahraga supaya gerakan kita efisien. Jadi ketika kita ingin gerakan kita itu hebat, bagus, maka kita harus melakukan kinetic link. Jadi ini dari tubuh yang bawah, persendian kaki, persendian lutut, persendian hip dan back, trunk, kemudian persendian ini shoulder atau lengan bahu, kemudian persendian elbow atau ini siku, dan kemudian sampai ke jari-jari itu bekerja bersama. Nah, kalau ini nggak punya pekerjaan bersama seperti ini, misalnya lututnya nggak melakukan kerjaan, dia diam aja. Dia lempar dari posisi duduk. Kalau lempar dari posisi duduk, berarti kaki ini nggak berfungsi. Hanya mulai dari badan ini ke atas, ke sini, ke segini, lemparannya tentu saja tidak lebih jauh daripada kalau kita melempar dari kaki sini, kemudian lutut, kemudian hip ini kita dorong ke atas sehingga semua organ tubuh kita bekerja bersama-sama, otot-otot yang terkait, sehingga lemparannya itu akan jauh. Sehingga kalau pelatih melihat ada atletnya melempar atau passing, kalau badannya yang bergerak hanya badannya atau lengannya, tapi tungkai dan hipnya nggak bergerak, artinya dia tidak menggunakan kinetic link. Jadi kalau ketika kita melatih, nanti kita akan juga latihan apa sih yang bisa membuat latihan-latihan bersifat kinetic link. Karena kinetic link ini nanti misalnya smash volley. Smash volley itu dari tungkai, kemudian dari bahu, dari tungkai, kemudian dari pinggang, kemudian dari bahu, kemudian dari ini dan
seterusnya ini digunakan. Ketika lengan itu nggak diayun dengan baik, ya nggak akan bagus. Nah, jadi artinya semua ini harus dibuat sebagai kinetic link. Nah, selain itu, salah satu kerja otot yang penting lagi adalah sling. Sling itu bersilang. Jadi kalau di sini bekerja, maka ketika dia bekerja selanjutnya, dia efeknya adalah ke samping sini. Jadi kalau misalnya dia bekerja di sini, efeknya ke sana. Nah, kemudian di sini, ini ke sana. Ini ke sini. Jadi selalu melakukan persilangan kerja otot. Nah, sehingga kita dalam melatih juga tidak bisa melatih otot tunggal. Ketika kita ya bisa melatih otot tunggal, tapi belum efisien ketika kita akan membuat kinetic link. Nah, sehingga dalam program latihan di persiapan umum, kita harus membuat general conditioning. Jadi general conditioning ini semua otot dalam tubuh kita itu dilatih. Supaya semua mempunyai kekuatan yang seimbang, sehingga ketika bekerja bersama, ini bisa serasi. Jadi itu yang pertama kali. Nanti baru di persiapan khusus, kita akan melihat otot-otot dominannya yang mana, yang paling penting. Nah, jadi di situ. Nah, ini kerja otot, mekanik kerja otot yang selanjutnya. Jadi di sini, otot itu sering bekerja seperti ini. Jadi tubuh kita itu sering turun, kemudian naik. Jadi gerakannya itu turun, kemudian di sini mengadaptasi berat badan, kemudian naik. Misalnya kita berlari, cuma kalau kita berlari tidak dari atas, kita berlari di sini, turun, take off, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, kalau kita volley dari sini, misalnya kita loncat awalan, kemudian turun, kemudian smash. Nah, mengapa kita di sini gambarnya dari atas? Ini adalah latihannya, maaf. Jadi ini adalah latihannya, bagaimana supaya kita berlatih lebih dari yang dibutuhkan. Makanya ada prinsip overload. Overload itu adalah melatih melebihi dari beban yang nantinya akan digunakan, sehingga terjadi peningkatan. Nah, sebetulnya ketika terjadi ini, ketika gerakan ini terjadi, apa sih yang terjadi yang kita lihat? Nah, di sini. Ini adalah persiapan otot ketika mau bekerja. Nah, di sini ada namanya pre-activation. Jadi otot itu sebelumnya sudah pre-activation dulu. Jadi kalau mau bekerja harus disiapkan dulu mau apa gitu. Ini kan mau menumpu, berarti otot-otot di sini itu harus disiapkan dulu, pre-activation. Nah, ketika menumpu, ketika dia nanti menumpu, dan ininya pahanya menekuk ke bawah sedikit, ini otot yang di belakang ini memanjang. Ini namanya stretch. Stretch itu memanjang. Nah, ketika otot ini memanjang, stretch, ini harus dikontrol. Kita tidak bisa stretch ini kita diamkan saja, tapi kita kontrol sehingga nekuknya bagian atas ini tidak terlalu rendah. Nah, kalau terlalu rendah nanti naiknya ke atas itu pelan. Tapi kalau dia merendahnya cepat dan ketika dia naik lagi ke atas, itu akan bergerak dengan cepat. Sehingga di sini perlu ada siklus antara stretch and shortening cycle. Nah, jadi stretch itu memanjang, shortening itu memendek, kemudian siklus. Jadi siklus memendek dan memanjang dan memendek. Jadi di situ kira-kira artinya. Nah, ini yang gambaran-gambaran yang terjadi sehingga ketika kita melatih, kita sebaiknya tidak hanya melatih saat memendek, tapi kita juga saat memanjangnya kita latih supaya atlet bisa mengontrol gerakannya ketika turun ke bawah. Sehingga bisa terjadi reaktif atau quickness. Tapi kalau otot memanjang ini nggak bisa mengontrol, nah berarti reaktif quickness-nya itu jelek. Sehingga teman-teman melatih plyometric, ya kan? Karena apa? Melatih plyometric karena menginginkan adanya ini reaktif quickness. Tapi kalau tidak dilatih plyometric seperti ini, nah mungkin ini reaktif quickness-nya itu nggak terjadi. Nah, sehingga metode plyometric itu terkenal. Karena apa? Karena untuk mempercepat gerakan ini. Tetapi syaratnya apa untuk sampai kepada metode plyometric? Ini kan membawa berat badan atlet ke bawah. Ini kan tidak ringan. Nah, harus dikuatkan dulu otot-otot semua. Dalam arti menjadi kekuatan maksimal dulu, baru melakukan gerakan ini. Nah, itu yang kita concern dengan metodologinya. Mengapa kita perlu mengetahui cara kerja ototnya? Karena metodologinya
harus kita buat supaya nanti melatihnya nggak salah. Ini dari sisi otot. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi sistem energi. Nah, ketika kita masuk ke sistem energi, maka kita bicara masalah oksigen dalam tubuh kita yang digunakan untuk bekerja. Coba kalau teman-teman pelatih menutup hidung dan mulutnya dalam waktu 5 menit, nah mungkin kolaps semua. Artinya nggak menggunakan oksigen. Nggak bisa menggunakan oksigen. Akhirnya kolaps. Walaupun pertama kali, wah geraknya mungkin kalau masuk ke air nggak bisa renang, dia masuk ke dalam air, hidungnya tertutup, mulutnya tertutup, nggak bisa renang, dia akan bergerak yang sangat tinggi, tapi habis itu lemah. Karena apa? Oksigennya habis di dalam tubuh. Nah, penggunaan oksigen dan tidak menggunakan oksigen itu sangat beda, jauh ciri-cirinya. Ini aerobik itu menggunakan oksigen, anaerobik tidak menggunakan oksigen. Jadi kalau teman-teman pelatih melihat yang lari-lari di sini semua ini, kira-kira bisa nggak mengidentifikasi mana yang menggunakan oksigen, mana yang actionnya tidak menggunakan oksigen. Nah ini seorang mata pelatih harus tahu. Oh ini cepat sekali nih berarti larinya ini. Oh berarti ini karena cepat, dia akan berhenti cepat juga. Dia akan berhenti misalnya 10 detik atau 15 detik, atau kalau lari 400, ya 60 detik, itu dia oksigen tuh nggak sempat digunakan. Jadi dia di sini berlari cepat. Tapi kalau larinya model ini, relax, nah berarti dia akan lari lama. Mengapa lama? Karena oksigen yang masuk di dalam tubuh itu sudah bisa dipakai untuk mengedarkan darah. Di darah itu akan beredar terus. Ketika darahnya dipompa, maka oksigennya ada di situ. Sehingga dia bisa bertahan lama. Tetapi begitu dicepatkan seperti ini, otot-ototnya berkontraksi, pembuluh darahnya menyempit, maka oksigennya nggak bisa digunakan. Sehingga gerakannya nggak bisa lama. Sehingga kalau kita lihat atlet yang lari cepat, itu nggak bisa lama. Tapi begitu atlet larinya rileks, nah dia akan lama. Karena oksigennya masuk ke dalam tubuhnya. Di sini juga mungkin iya, di sini juga mungkin rileks. Nah, tapi di sini, ini mungkin nggak bisa lama. Ini lari paling kalau modelnya lari agak cepat seperti ini, mungkin dia bisa mungkin 2 menit. Kalau seperti ini, mungkin paling lama 60 detik misalnya. Cepat sekali. Atau kalau lari 100 meter ya cuma 9 detik, 10 detik, 11 detik. Nah kalau ini masih rileks yang lain. Nah artinya di situ ketika kita menggunakan oksigen, waktunya bisa lama. Tapi larinya nggak cepat, intensitasnya rendah. Ini larinya pelan, intensitas rendah. Waktunya bisa cepat atau bisa lama atau singkat? Bisa lama. Jadi intensitas rendah, waktunya lama. Tapi dia menggunakan oksigen. Kalau yang ini, dia intensitasnya tinggi, larinya cepat. Tapi waktunya bisa lama? Enggak, dia waktunya singkat. Karena dia tidak menggunakan oksigen. Jadi sehingga ini garisnya juga intensitas tinggi, larinya cepat, tapi waktunya singkat. Nggak bisa lama-lama. Dia lari seperti ini, disuruh lari dalam 5 menit, nggak bisa kalau larinya cepat gini. Kalau nggak percaya, nanti selesai ini keluar, coba lari cepat, berapa lama dia bisa lari. Anda bisa lari. Paling waktunya singkat. Nah, tapi habis itu oksigennya kan nggak tercover, nggak digunakan. Nah, begitu berhenti, baru kita menghirup oksigen, karena nggak ada lagi oksigen yang ada di dalam darah kita. Sehingga paru-paru kita perlu menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu ciri-ciri olahraga kita itu nantinya yang mana. Menggunakan oksigen, waktunya lama, intensitasnya rendah, atau menggunakan oksigen, waktunya lama, intensitas tinggi. Atau tidak menggunakan oksigen, waktunya singkat, intensitas tinggi. Nah, ini harus dipilih, sehingga nanti melatihnya, teman-teman pelatih harus paham betul bagaimana cara melatihnya. Nah, ini variasi-variasi dari kombinasi ini nanti harus kita buat supaya nanti teman-teman tahu melatihnya. Nah, mengapa ini nanti akan terjadi? Mesti akan terjadi karena olahraga akan melakukan ini. Olahraga statik itu misalnya panahan atau catur, ya jelas menggunakan oksigen. Tapi ketika dia beraction, ketika dia konsentrasi seperti panahan, mungkin dia tidak bisa waktu lama, tapi singkat, hanya saat actionnya. Tapi waktu yang digunakan untuk memanah itu berapa rambahan, itu jadi lama. Sehingga dia menggunakan oksigen. Tetapi ketika dia sedang fokus untuk melakukan satu panahan, maka dia intensitasnya tinggi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, tinggal kita menentukan mana. Nah, ketika badan kita itu berlatih, nah, yang jelas ketika begitu kita lari,
langsung lari seperti ini, langsung denyut nadi kita akan meningkat. Walaupun larinya agak pelan, tapi denyut nadi tetap meningkat. Kalau kita istirahat kan denyut nadinya misalnya rendah. Tapi begitu kita berlari agak cepat, semakin meningkat denyut nadinya. Cepat lagi meningkat lagi denyut nadinya. Nah, dengan kita latihan, maka jantung dan paru-paru kita bekerja lebih cepat dan kapasitasnya membesar. Sehingga kalau kita lihat atlet yang sering berlatih itu kapasitas jantung dan paru-parunya itu membesar. Kadang-kadang kalau dites oleh masuk tentara itu, ini kok jantungnya kena penyakit membesar. Nah, padahal itu enggak, karena efek latihan. Dulu di kepolisian dan di militer seringkali atlet yang hebat itu ditolak karena jantungnya dikira mengalami pembesaran. Tapi justru itu karena efek latihan, penebalan dan pembesaran. Nah, pembuluh darahnya itu melebar ketika dia memerlukan oksigen, dia akan melebar. Tapi dia menyempit ketika berkontraksi. Nah, itu yang oksigen tidak terserap. Atau kalau kita duduk-duduk terus gini, pembuluh darah kita itu nggak menyempit, jadi nggak begitu bekerja. Sehingga kita tidak memerlukan banyak sekali oksigen. Tapi ketika kita berlari, kita akan, karena apa? Karena kita perlu oksigen yang lebih banyak. Nah, sehingga ketika kita memerlukan oksigen yang lebih banyak, maka darah mengalir lebih cepat karena pembuluh darah juga melebar. Nah, yang terjadi di sini, ketika kita berolahraga, kita akan selalu dalam kondisi seperti ini. Darah mengalir cepat, melebar, pembuluh darahnya, jantung paru-parunya membesar, heart rate-nya meningkat. Hasil latihannya apa? Lebih banyak oksigen ke otot yang bekerja, sehingga kapasitas paru-paru kita meningkat. Namanya VO2 max. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang ini karena lockdown atau PSBB, atau kita harus working from home itu tidak bekerja, tidak berlatih, maka VO2 max-nya nggak akan meningkat. Kalau VO2 max-nya nggak akan meningkat, atlet kita prestasinya juga tidak akan bagus. Sehingga kita harus biasakan bagaimana men-setting latihan dari rumah misalnya. Tapi yang akan saya sampaikan di sini memang tidak murni latihan dari rumah, karena kemarin sudah. Yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana ketika kita sudah mulai normal, atau new normal lah tidak-tidaknya. Bagaimana kita melatihnya. Yang penting metodologinya di sini. Nah, kita harus tahu kebutuhan oksigen kita itu berapa. Misalnya baseball atau softball. Oh, itu 48, 56. Ini VO2 max-nya harus tercapai segini. Tapi baseball, basketball ini. Sepeda ini sampai 74. Jadi kalau yang sekarang goes itu kalau diperiksa VO2 max-nya mungkin lumayan nih. Tapi kalau goes relax cuma hari Minggu, hari Sabtu gitu ya belum tentu. Tapi kalau goes yang agak cepat, yang sering, apalagi bertanding, nah itu akan tinggi. Kemudian kano, footballnya American football nih. Kemudian di sini ada soccer itu berapa? 54 sampai 64. Jadi kalau Indonesia itu timnasnya 55, sebetulnya rendah. Nah, kalau kita melihat di Eropa, itu kebanyakan 60, 64, 5, nah itu kebanyakan di sana. Sehingga VO2 max kita, mereka mainnya nggak punya lelah. Nah, atletik ini, volleyball, angkat besi, gulat. Gulat itu ternyata juga tinggi VO2 max-nya, 62 sampai 6, 52 sampai 65. Nah, sehingga jangan menyepelekan VO2 max, karena apa? Karena ternyata banyak cabang olahraga di internasional ini yang diperlukan sangat tinggi. Apalagi di sini ada 94 nih, apa ini? Oh, skiing dan Nordic. Nah, itu 94. Kemudian di sini lari itu 85, lari maraton, lari ini 85. Tapi ski itu lebih tinggi, 94. Nah, sehingga kalau ini olahraga kita nggak ada ya, ski ya. Nah, kalau kita mau ski di pantai mungkin. Nah, atau ski air mungkin. Tapi ski air kan ditarik, sehingga tidak. Bisa juga ski yang model dengan ombak. Nah, ini di sini yang perlu kita cermati adalah teman-teman harus melatih VO2 max sesuai dengan kebutuhan cabang olahraganya. Itu yang terpenting. Nah, sekarang kita akan bicara fisiknya. Ketika kita tadi bicara masalah otot dan sistem energi, sekarang kita bicara masalah kondisi fisik apa yang akan kita latih. Nah, di sini sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa energi yang menentukan keterampilan. Di sini informasi yang berorientasi kepada keterampilan. Jadi kalau di sini cenderung membawa informasi dari otak ke otot,
Kalau yang di sini adalah bagaimana kemampuan kita, kekuatan kita, dan koordinasi kita baik. Artinya jadi di sini lebih berkepikiran, di sini lebih ke otot. Jadi di sini lebih ke nervous system atau saraf otak dan otot, di sini lebih kepada kemampuan otot berkontraksi. Nah, kalau kemampuan otot dan berkontraksi dan energinya adalah satu endurance atau daya tahan. Tadi kita sampaikan kalau endurance itu kita bicaranya masalah VO2 max. Yang kedua adalah kekuatan. Kita bicara masalah otot, kapasitas otot kita bekerja. Nah, yang ketiga ini penghubung dari sini ke sini, ini speed atau kecepatan. Ini kita bicara masalah koordinatif dan juga masalah kualitas kedut otot yang bagus, kontraksi otot yang bagus. Jadi kalau ototnya, kedutnya bagus, tapi koordinasinya jelek, dia nggak akan bisa lari juga. Nah, di situ yang menjadi masalah. Nah, di sini adalah koordinasi. Bagaimana kita bisa bergerak, berkoordinasi dengan baik. Nah, kemudian yang di sini adalah bagaimana kita bisa fleksibel badan kita atau lentur dan lentuk. Nah, jadi ini ada aerobic endurance, ada anaerobic endurance, ada strength endurance, ada maximal strength, speed strength, reaction speed, dan lain-lain. Itu adalah hasil dari hubungan antara endurance dengan strength, jadi strength endurance, atau aerobic endurance, itu khusus aerobic endurance. Tapi ketika ini endurance dengan strength, ini menjadi strength endurance. Nah, ini semua saling berkait. Kemudian ada ini maksimal strength. Tapi ketika strength bertemu dengan speed, jadi speed strength atau power. Nah, kalau speed ketemu dengan reaksi, maka terjadi dengan koordinasi, maka speed reaksi, kecepatan reaksi. Nah, dan seterusnya. Jadi ini adalah relasi antara satu kemampuan fisik dengan kemampuan fisik yang lain, dan ini nanti akan diperlukan oleh cabang olahraga kita. Nah, oke. Selanjutnya ini sekarang. Nah, sekarang kita ada di kondisi di mana ketika kita sekarang sedang dalam pandemi seperti ini. Kita kan punya periodisasi latihan. Nah, latihan yang paling mudah dan ringan, tapi panjang, membosankan. Mudah itu artinya di sini intensitas rendah. Ringan itu nggak perlu cepat-cepat larinya. Atau ngangkatnya beban nggak perlu yang berat-berat. Nah, ini namanya general preparation. General preparation itu isinya general conditioning atau general fitness. Seluruh tubuh dan otot dan pernafasan harus bagus. Ini sasarannya di sini. Tapi kalau sudah di sini specific preparation, maka otot-otot utama dalam cabang olahraga itu yang akan kita garap. Nah, ini bagaimana menghandle ini? Ini berarti nanti intensitasnya sudah mulai berat. Kalau di sini tadi masih agak ringan, tapi banyak, di sini sudah mulai berat latihannya. Tapi jumlahnya nanti sudah akan menurun. Latihannya banyak, berat, jumlahnya masih agak rata, tapi setelah itu menurun. Nah, ini biasanya kalau dalam kondisi pandemik ini, kita sampai di sini ini hanya atlet-atlet yang istimewa aja yang bisa sampai di sini. Kemudian hanya atlet-atlet yang bisa diisolasi sendiri aja yang bisa sampai sini. Misalnya Pekanbaru, untuk supaya juara Porprov, itu ada atlet elitnya enggak? Kalau ada atlet elitnya, KONI Pekanbaru punya enggak dana untuk mengisolasi mereka dalam sebuah hotel atau dalam sebuah tempat yang terisolasi. Dia hanya tinggal di situ bersama dengan tim, dan kemudian jauh dari keramaian, semua disiapkan semua. Sehingga tidak ada orang luar yang masuk yang mungkin bisa membuat mereka positif kena COVID. Nah, mereka baru di sini bisa latihan sampai di sini. Tetapi kalau mereka tinggal di rumah masing-masing, lebih baik aman kita di sini, memelihara. Nah, begitu COVID berakhir, baru kita naik ke sini. Nah, walaupun kita ke sini, misalnya COVID belum berakhir, walaupun kita sudah sampai di sini, kita nggak akan sampai ke sini, karena nggak ada kompetisi. Nggak tahu kalau sekarang mungkin Yongmodo ada kompetisi dengan online competition. Masing-masing tinggal di anunya masing-masing, di dojo-nya masing-masing, di Zoom, action dinilai, kemudian yang lain ganti Zoom yang lainnya. Nah, seperti pembicara seperti ini. Sekarang saya ngomong, nanti Pak Anies yang bicara.
Nah, nanti yang lain bicara, nanti di Zoom, nah, dinilai gerakan-gerakan Yongmodo-nya itu, gerakan-gerakan jurusnya. Setelah dinilai baru ketemu. Nah, itu baru kita bisa sampai ke sini. Tetapi memang di sini ini harus kalau bisa social distancing, physical distancing, kemudian kalau bisa diisolasi dari sisi zonanya. Kita zona mana? Kalau zonanya merah seperti tadi Pekanbaru sudah kena zona merah, ya berat, ini harus diungsikan. Artinya betul-betul di karantin gitu, karantin supaya tidak kena pengaruh dari ini. Misalnya Yongmodo ada Pak itu, kalau nggak salah Pak Ketua Umum. Jadi mau ada pertandingan Yongmodo, tapi caranya online. Jadi yang sini dinilai sendiri, nanti yang sana dinilai sendiri. Mereka semua peserta itu langsung di tempat sanggar-sanggar atau dojo-dojo mereka. Sehingga nanti ketika mereka tampil, kameranya diarahkan ke yang sedang tampil. Atau Zoom-nya dimasukkan dengan model yang berbicara. Nah, ini bisa sampai ke atas, tapi harus ekstra hati-hati dalam karantina yang bagus. Tetapi kalau normal, misalnya nggak ada kejuaraan, ya kita nggak usah mikir itu. Artinya kita paling aman ya di sini. Nanti begitu sudah terbuka, sudah mulai normal, lah kita naik ke sana. Itu yang masalah. Nah, kita sekarang akan bicara masalah ini, yang bawah dulu. Karena kalau kita bicara ke sana, mungkin nanti kita bicarakan juga, tapi sekarang bicara yang bawah dulu. Jadi dalam program latihan, kita melihat, jadi ini, kan biasanya ada persiapan umum, persiapan khusus, pra-kompetisi, kompetisi utama, dan transisi. Nah, kita anggap saja sekarang itu ada yang akan kita bahas di sini nih, general, persiapan umum. Ini ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, teknik dan taktik nggak kita bicarakan. Nah, latihan-latihan ini tuh latihannya apa? Tapi kita bicara di persiapan umum. Nah, di general. Jadi yang ini kita tutup dulu. Kita ngelatih apa di sini? Fisiknya. Nah, misalnya daya tahan. Oh, daya tahan itu yang kita latih adalah cardio endurance dan muscle endurance. Artinya, cardio itu pernafasan, jantung paru-paru, dan muscle itu otot, daya tahan otot. Jadi kalau misalnya atlet kita tidak bisa sit up selama 1 menit terus-menerus, ya berarti daya tahan otot perutnya jelek. Kalau tidak bisa push up terus-menerus dalam 1 menit, berarti kemampuan otot lengannya jelek. Misalnya seperti itu. Ini kalau muscle endurance. Nah, kalau cardio endurance, berarti daya tahan jantung dan paru-parunya ini nanti mencapai VO2 max berapa di sini. Dia akan sampai pada VO2 max berapa yang diharapkan. Ketika sudah sampai di bulan ini, seperti ini di sini, maka VO2 max-nya harusnya sudah bagus, sesuai dengan sasaran. Nah, latihannya apa? Ada latihan continuous run, ada latihan cardio circuit, ada latihan medicine ball, ada latihan yang lainnya, yang continuous run cepat, continuous lambat. Nah, kalau yang tadi medicine ball itu di strength sini. Nah, di strength sini misalnya general strength. Nah, ini ada core, ada sirkuit otot, dumbbell, medicine ball, dan lain-lain. Nah, kita harus bedakan mana yang latihan untuk daya tahan kardio, mana yang latihan untuk daya tahan otot. Nah, kalau daya tahan kardio adalah ini, continuous run, cardio sirkuit. Sirkuit kardio itu artinya sirkuit tapi gerakan-gerakan seperti lari yang menggunakan pernafasan. Tapi kalau sampai kepada jet strength, maka gerakannya adalah sirkuitnya otot. Misalnya sit up, back up, plank samping, dan lain-lain itu adalah sirkuit yang otot. Tapi kalau di atas, yang dimaksud adalah sirkuit kardio. Ini medicine ball, dumbbell, banyak lagi latihan. Kita harus menyiapkan nih. Semua ini pelatih harus tahu bagaimana melatih continuous run, bagaimana melatih sirkuit kardio, bagaimana melatih core, bagaimana melatih sirkuit otot, bagaimana melatih dengan dumbbell, bagaimana dengan medicine ball, bagaimana dengan karet, bagaimana dengan gawang, dan lain-lain ini harus disiapkan. Jadi kalau pelatih nggak bisa menggarap yang di sini, ini sebenarnya pelatih belum kualifikasi, belum tersertifikasi. Tapi sekarang ini walaupun tersertifikasi, belum tentu ada pelatih yang bisa menggarap semua ini yang ada di sini. Nah, kemudian speed. Nah, speed di sini ternyata di persiapan umum itu yang terpenting adalah koordinasi dan ritmik. Jadi misalnya sprint drill, sprint ABC, lari dengan sprint drill 1, sprint drill 2, dan 3.
ladder, cones, gawang pendek. Nah, ini semua adalah latihan-latihan koordinasi. Jadi di persiapan umum ini intensitasnya kan masih rendah nih. Nah, ini garis intensitas, ini garis volumenya. Nah, volumenya yang meningkat. Sehingga larinya nggak boleh cepat-cepat. Kalau larinya cepat, berarti intensitasnya naik. Kalau intensitasnya naik, ini belum saatnya. Apalagi dalam pandemi ini, begitu intensitasnya naik, terjadi terbuka kena penyakit. Namanya open window-nya terkena. Nah, sehingga terjadi. Makanya intensitasnya dipertahankan agak rendah, tetapi jumlah latihannya yang makin lama ditambah. Nah, di sini semua intensitasnya rendah nih. Maaf, ini intensitasnya rendah. Jumlahnya bisa banyak latihannya. Ini untuk latihan untuk daya tahan kardio, ini untuk otot, dan yang di bawah ini untuk koordinasi sprint atau speed coordination dan ritme. Nah, jadi betul-betul kita harus rapi. Nah, di sini cara berpikirnya atau sistematikanya. General conditioning, persiapan umum. Latihan speednya, koordinasi ritme, sprint drill, ladder, cone. Unitnya. Nah, ini unit, membuat unit latihannya. Jadi ketika saya datang ke lapangan, saya membuat drill. Nah, berarti itu unit drill. Unit saya sedang buat unit drill. Sasarannya apa? Oh, koordinasi. Jadi gerakannya gerakan koordinasi, kemudian unitnya namanya sprint drill. Sasarannya koordinasi. Ladder dan cone. Ladder dan cone ini mau caranya apa? Koordinasi atau mau pakai ritme juga, irama. Kalau pakai irama berarti ini ritmik juga. Hurdle mau pakai irama atau koordinasi aja atau dua-duanya, koordinasi dan irama. Nah, itu intensitasnya masih rendah, tetapi gerakannya bagus. Nah, kemudian daya tahan juga begitu. Kita pakai continuous atau cardio circuit. Nah, kemudian strength, kekuatan. Kekuatan pakai general strength, core, sirkuit untuk otot, dumbbell, medicine ball, dan lain-lain. Nah, jadi ini harus dikuasai oleh pelatih. Ini yang akan dilakukan. Nah, kalau misalnya pelatih tanya, ini contohnya apa ini latihan-latihan ini, Pak? Nah, nanti kita bicarakan. Kita buat contoh-contoh lah. Nah, misalnya di sini, ini sudah saya sampaikan, tapi nggak akan saya bahas lagi ini. Artinya hanya sekedar bahwa kita sudah punya informasi banyak. Sebetulnya ini kalau normal nggak usah buat kayak gini. Kita langsung aja mencontohi kepada atlet. Tapi walaupun normal, kalau atlet ingin dikumpulkan di dalam ruangan karena mungkin puslada atau apa, ya kita bisa aja melihat video bersama-sama, video latihan. Nanti habis itu dipraktekkan besoknya di lapangan. Misalnya kita pusladanya terpusat di hotel. Nah, berarti malamnya bisa aja Pak Ketua KONI mengumpulkan para pelatih, kemudian pelatihnya mengumpulkan atlet untuk ditunjukkan jenis-jenis latihan seperti ini misalnya. Nah, ini adalah menu latihannya yang di kondisi fisik umum tadi. Nah, kalau kita lihat contohnya ini, maaf, contohnya ini aja. Ini kan misalnya kita menggunakan medicine ball nih. Nah, jadi kalau ketika kita menggunakan, medicine ball latihannya apa saja? Nah, misalnya di sini, ini kan ada irama, ada gerakan. Tinggal medicine ball-nya beratnya berapa ini harus diatur sesuai dengan kemampuan atlet. Nah, maaf. Nah, ini kan otot-ototnya kena nih. Ini ototnya kena sebetulnya squat ini, tapi semua badan kena. Ini linknya kena ini dari bawah ke atas kena semua ototnya. Nah, ini semua otot juga kena. Jadi pelatih harus berkreasi mencari gerakan-gerakan yang bagus untuk general conditioning. Semua otot-otot kena.
Nah, ini ada 33 bentuk latihan. Saya kira supaya waktunya nggak kelamaan, karena ini 2 menit, sebetulnya cuma 2 menit ya. Oke, saya lanjutkan dulu. 2 menit supaya kita bisa. Oke, itu tadi kalau latihan kita adalah latihan dengan medicine ball berbagai macam cara. Nah, sekarang kalau kita padukan untuk semua otot, tapi tidak hanya dengan medicine ball, dengan alat-alat yang lain juga misalnya. Nah, kita misalnya bisa dengan circuit training. Ya, maaf ini video saya sendiri, saya buat karena supaya memudahkan bagaimana kita, supaya bagaimana kita melakukan dengan dosis tertentu. Nanti ini belum sampai padaannya, baru pada pemanasannya, artinya nanti dosisnya bagaimana? Kita baru akan masuk gerakan pertama, sebentar. Nah, ini gerakan pertama. Pos 1. Ini pos 1, tetapi kita harus melihat di sini. Gerakannya bagaimana? Supaya yang kena itu daya tahan kekuatan, tidak power, dan tidak maksimal strength, karena intensitasnya rendah. Nah, daya tahan kekuatan itu misalnya nanti 3 set. 3 set itu 3 putaran nih. 3 putaran lari ini 3 putaran dari sirkuitnya. 7 exercise. Ini exercise pertama, pos 1. Nanti pos 2 di sini. Pos 3 di sini. Pos 4 di sini. Pos 5 di sini. Pos 6 dan pos 7 di sini. Nah, jadi ada 7 pos exercise. Masing-masing berapa detik? Nah, gerakan ini 20 detik. Misalnya ini untuk orang tua kan, untuk saya. 20 detik. Nanti 20 detik melakukan gerakan, 20 detik berlari. Lari, jogging, nanti masuk ke gerakan kedua. 20 detik gerakan kedua di sini, nanti jogging lagi recovery, masuk ke gerakan ketiga, 20 detik di sini, nanti masuk ke sana. Nanti kita lihat ini pos 1. Ini gerakan pertama. Ini gerakan pertama untuk otot lengan. Nah, sekarang jogging 20 detik, terus jogging 20 detik. Nah, sekarang gerakan kedua 20 detik lagi, ini untuk otot tungkai. Maaf. Nah, ini jogging lagi setelah 20 detik. Nah, ini pos 3. Setelah 20 detik jogging, pos 3 untuk otot perut. Nanti 20 detik jogging lagi. Nah, kemudian setelah ini masuk ke pos 4. Ini untuk otot lengan depan, yaitu untuk bicep. Kalau tadi untuk tricep yang pertama tadi. Nah, ini jogging lagi 20 detik. Kita masuk ke tungkai bagian belakang. Nah, ini bisa dengan medicine ball, bisa juga dengan dumbbell. Tinggal pilihan beratnya berapa. Nah, ini dengan dumbbell misalnya. Ini berarti kan selang-seling antara otot tungkai, kemudian otot lengan, otot perut, atau otot punggung. Nah, ini setelah otot tungkai, jogging, kemudian ini otot punggung ganti. Ini pos 6. Nanti kalau ini habis ini harus gerakan lengan yang banyak. Atau gerakan keseluruhan. Nah, ini jogging. Nah, kemudian ini gerakan keseluruhan, pos 7. Lengan dan tungkai gerak semua, koordinasi. Nah, baru setelah ini penutup jogging lagi. Ini tadi berarti kita sudah 1 putaran. Nah, jatahnya berapa putaran? Misalnya 3 putaran atau 4 putaran. Ini tadi 1 putaran. Oke, jadi kira-kira itu. Kita melakukan gerakan-gerakan untuk ini. Nah, kalau misalnya hanya medicine ball saja, ini bisa. Ini khusus medicine ball latihannya. Nah, kira-kira load-nya seperti apa? 3 atau 4 set, berarti 4 putaran. Exercise-nya atau gerakannya ada berapa gerakan? 8 gerakan.
berat medicine ball-nya berapa? 40%. Atau misalnya dumbbell-nya 40%. Kemudian istirahatnya berapa? 30 detik. Kemudian recovery-nya antar setnya berapa? 2-3 menit. Gerakannya bagaimana? Smooth. Sehingga di sini katakan volumenya 4 set, 8 gerakan, masing-masing gerakan 30 detik. Kemudian intensitasnya, beratnya beban medicine ball atau dumbbell 40-50%, gerakannya smooth. Ini intensitasnya. Nah, kalau gerakannya cepat, berarti intensitasnya walaupun beratnya bendanya 40%, tapi kalau gerakannya cepat, jadi bukan lagi daya tahan, tapi jadi power. Nah, recovery-nya recovery antar setnya, antar repetisinya 30, tapi recovery antar setnya 2-3 menit. Nah, jadi gerakan ini dari gerakan satu ke yang lain, ini nanti ada recovery-nya. Demikian juga yang ini. Nah, ini kalau ini koordinasi yang bawah. Nah, kalau yang koordinasi ini ada berapa gerakan? Koordinasinya 12 gerakan. Nah, 12 gerakan nanti masing-masing berapa? 3-4. Nah, misalnya gerakan ankling ini 3-4 kali. Berapa meter? 10-20 meter. Nah, ini gerakan kakinya seperti ini. 10-20 meter 3 kali. Nah, yang angkat lutut, ini berapa? 10-20 meter, ini angkat lutut sekarang. Lututnya diangkat. Kalau tadi kan lututnya pendek. Gerakannya bagaimana? Irama, pakai gerakan irama. Tak, 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 tak. Jangan tak, 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 nggak jelas. Tapi irama harus dikontrol. Nah, ini sekarang hanya satu kakinya. Berarti semua nanti 12 exercise itu secara atlet harus menguasai gerakan-gerakan koordinasi ini dengan baik. Ini kanan terus kiri, gantian. Nah, kiri kanan. Nah, ini kiri kanan, gantian nih. Nah, dan seterusnya. Nah, ini sekarang pakai 2 kontak. Tak 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 irama. Nah, ini menghadap ke sini, nanti menghadap lagi ke sana dan seterusnya. Variasi-variasinya. Nah, ini ke samping. Nah, oke, jadi itu adalah contoh-contoh ketika kita akan membuat dosis latihan. Nah, dosis latihan ini adalah volumenya yang meningkat, tapi intensitasnya masih rendah. Mengapa intensitas rendah? Karena ini smooth, tidak cepat, smooth. Gerakannya smooth, pelan-pelan smooth. Ini irama, gerakannya smooth berirama. Tak, 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 tak. Nah, jadi untuk mengontrol supaya latihan kita benar, berarti kita harus melakukan gerakan itu dengan baik terkontrol intensitasnya. Nah, ini adalah bagian yang sifatnya muscle. Nah, bagaimana dengan kardio yang kita tingkatkan? Nah, kardio kita punya senjata sendiri. Kalau tadi otot bergerak, kalau kardio ini sekarang adalah bagaimana kita mengetahui status jantung dan paru-paru atlet. Nah, kita ada tes 30 menit, 45 menit, 60 menit tes, misalnya lari, atau renang, atau sepeda, atau kegiatan apapun. Nah, nanti akan ketemu, setelah dites akan ketemu kapasitas kardionya, yaitu VCR. Kecepatan larinya berapa, kecepatan bersepedanya berapa, kecepatan renangnya berapa, itu akan ketemu nanti. Namanya VCR, yaitu critical velocity. Jadi velocity critical. Jadi di mana kecepatan itu kalau dinaikkan, atlet nggak bisa bergerak lagi, capek, cepat capek. Sehingga nggak boleh dinaikkan. Tapi kalau diturunkan, nggak efektif. Karena sebetulnya dia harus lari dalam posisi yang stabil, steady state, sehingga 100%. Nah, biasanya atlet muda yang belum pengalaman, di tes VCR itu lari cepat dulu, ya nggak akan sampai. Nggak akan sampai 4:30 menit atau 45 menit. Makanya pelatih harus memberitahu metode larinya seperti apa, sehingga nanti dia bisa dites bisa 30 menit, 45 menit. Nah, ketika kita sudah ketemu ini, ketemu kemampuan atletnya, baru kita buat metodenya latihan. Bisa continuous running, continuous swimming, continuous cycling, dan continuous yang lain-lain. Fartlek, kadang-kadang lari cepat, bersepeda cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang bermain kecepatan. Jog stride, jogging itu jogging pelan, terus stride itu agak cepat, jogging pelan agak cepat. Cross country, nah ini kita misalnya tidak latihan di track, tapi kita latihan di luar. Tidak di velodrome, tapi kita latihan di luar. Tidak di kolam renang, tapi kita latihan di sungai. Asal nggak ada buayanya nggak apa-apa. Ya, jadi itu. Kemudian extensive interval, bagaimana kita melatih
into-run. Nah, ini kalau saya ceritakan sekarang akan makan waktu yang cukup panjang, karena ini kan baru pendahuluan di yang awal, sehingga di metodologi. Jadi hanya saya mengenalkan dulu bahwa ini metodenya kalau kita mau masuk ke persiapan umum, untuk latihannya ini dulu, jangan tergesa-gesa. Nah, ini tadi kita sudah bicara general conditioning. Nah, setelah general conditioning apa kita bicaranya? Nah, kita bangun, build up. Build up itu membangun otot misalnya. Dan mulai membangun sistem. Nah, ketika kita membangun sistem, kita di mana adanya? Oh, ternyata kalau tadi itu, misalnya tadi itu ada di sini. Nah, di sini nih tadi, karena intensitasnya masih rendah. Nah, sekarang intensitas kita naikkan. Jadi kita masih di persiapan umum, tapi sudah di akhir-akhir ini, di sini mulai. Nah, ketika kita di sini, apa yang akan kita lakukan? Nah, ya ini di sini kita sekarang bicaranya. Ketika kita mulai naik volumenya, tapi intensitasnya mulai naik, maka kita mulai membangun sistem di sini. Ketika kita membangun sistem, ototnya harus seperti apa? Kemudian nafasnya harus seperti apa? Nah, di sini ototnya adalah ini. Kita buat general strength. Bagi atlet muda, tekniknya mengangkat harus benar dulu. Tapi bagi atlet yang sudah dewasa, ya tinggal ngangkat teknik yang bagus. Nah, kalau atlet muda, berarti harus diajarin ini dulu. Gerakan-gerakan seperti ini. Jadi, squat-nya jangan sampai salah. Lutut jangan sampai di depan kaki. Nah, ini kaki, ini lututnya harus tidak boleh di depannya. Nah, benda-benda ringan dulu yang diangkat. Ini Pak Anies mesti bisa, ini saya aja bisa kok. Nah, jadi ini lutut nggak boleh ke depan, ini lutut harus di belakang ini, di segaris lah. Nah, ini. Nah, lutut ini kan tidak pernah maju kan, selalu dia. Nah, ini mulai yang cepat, ini nama Pak. Nah, ini gerakan jack, nah, gerakan jack. Ini kan nanti kalau ada power clean terus jack. Nah, jacknya ini berarti gerakan cepat. Nah, ini jack. Ya. Nah, ini sekarang latihan bagaimana membawa bendanya dari bawah ke arah hip, nanti akan dibawa ke arah clean. Maaf, terhenti. Ini adalah latihan-latihan teknik mengangkat. Jadi atlet muda harus tahu latihan teknik mengangkat. Ini maksudnya atletnya bukan atlet beneran, jadi hanya sekedar metodenya saja. Nah, makin lama pakai alat yang makin berat. Nah, ini sudah mulai pakai power clean. Jadi pakai ke atas, diangkat, nah mulai di atas seperti ini. Dari samping, nah jadi itu. Ini kan belum pakai beban, baru pakai beban yang ringan supaya tekniknya benar. Ini kalau atlet muda ini butuh waktu yang panjang. Misalnya atlet umur 15 tahun mulai latihan ini, tapi belum pakai beban, hanya pakai ringan. Nah, ini snatch. Nah, kira-kira seperti itu. Ini hanya kira-kira karena atletnya sudah terlalu tua. Nah, kalau ini sudah bagus, nantinya baru akan diberi beban. Mungkin atlet sudah umur 16-17 tahun, baru nanti akan diberi beban sampingnya ini. Ini kan belum. Ini baru masih pakai 15 kilo ini ringan, atau 10 kilo, terserah barnya pakai apa. Nah, ini jangan sampai salah. Ketika tahap ini, atlet jangan sampai salah mengangkatnya beban. Kalau salah, jangan diteruskan dulu. Diulangi lagi yang caranya mengangkat. Sehingga ini butuh waktu yang panjang.
Nah, kalau ini sudah matang, sudah berapa misalnya setahun, 1,5 tahun sudah mulai matang, bisa ditambah pelan-pelan bebannya. Nah, ini misalnya kalau saya pakai beban ini karena orang tua ya, jadi ini 10 sana 10 sini 10 20 tambah 20 berarti sekitar 40 nih bebannya. Nah, ini power clean-nya. Nah, ini nanti atlet harus mampu untuk melakukan power clean kalau sudah umur-umur 16-17 tahun. Ya harus bisa, gerakan tekniknya harus benar. Kalau belum benar, jangan lakukan, akan cedera. Ya, kira-kira seperti itu. Sekedar gerakannya, tapi ini bukan gerakan yang sempurna karena ini hanya sebetulnya bukan intinya bergerak ini, tetapi ini hanya sekedar metodologi untuk memberikannya, menyampaikannya kepada atlet. Nah, jadi yang terpenting adalah satu lifting teknik, mengangkat, teknik mengangkatnya. Kemudian yang kedua aman. Jadi ketika kita mulai mengangkat squat, apa yang harus aman? Power clean, apa yang harus diamankan? Nah, baru kemudian ditingkatkan pelan-pelan, gradually increase. Nah, bebannya, load-nya ditingkatkan pelan-pelan ketika teknik is fix, ketika tekniknya sudah stabil dan sudah fix, sudah bagus, tidak ada kesalahan. Baru kita meningkatkan pakai tambahan barbelnya ini. Misalnya 5 kiloan atau 2,5. Jangan tergesa-gesa, karena kan kita punya masa latihan panjang. Umur mereka baru 16 tahun, ditambah 2,5, nanti baru 5 kilo, itu kan juga butuh waktu yang lama. Nah, sehingga nanti ketika umur 17 dia udah siap dengan beban yang mulai, nah baru boleh mengukur maksimal strength-nya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pelatih. Ini dari sisi otot. Nah, bagaimana dari sisi energi sistemnya, sistem energinya? Nah, kita mulai latihan interval training tadi. Ada extensive interval aerobik, ini nanti juga menerangkannya juga nanti harus cukup waktu lama ini, Pak. Jadi saya mungkin nggak menerangkan sekarang, karena sekarang waktu kita kan pendek. Nah, kemudian intensive interval ini yang sistemnya laktat. Jadi kita juga harus mengikuti pedoman ketika kita sampai ke build up. Nah, build up ini kita sudah baru boleh mulai ke interval, latihan interval. Nah, dari sisi kekuatan kita latihan mulai mengukur maksimal, mengukur berat, kemudian dari sisi endure-nya, kardio kita mengukur ini. Nah, sehingga kita sudah kena pada general conditioning dan muscle build up. Nah, build up-nya sudah kena. Nah, sekarang setelah build up apa? Setelah kita bagus, kita masuk ke specific conditioning. Nah, specific conditioning itu adalah latihan conditioning sesuai dengan otot-otot yang nantinya akan digunakan. Nah, jadi di sini. Jadi ini specific conditioning itu power, endurance, statik, kemudian statiknya ini statik ini di sini olahraga power. Olahraga power itu apa saja? Misalnya lompat, lempar, volleyball, kemudian gulat, kemudian pencak silat. Nah, endurance ini adalah olahraga-olahraga yang berbau daya tahan, lari maraton, lari jarak jauh, triathlon, kemudian yang lain, sepeda jarak jauh. Nah, kalau statik apa? Seperti panahan, seperti biliar, seperti yang lain-lain. Nah, kemudian di sini harus kita bisa membangun olahraga power itu spesifik powernya harus bagus. Nah, olahraga latihannya seperti apa? Jadi spesifik power untuk olahraga itu, ini spesifik power untuk olahraga. Kalau yang ini spesifik endurance untuk olahraga itu dan seterusnya. Nah, ini ada olahraga game, ada olahraga terukur, ada olahraga bela diri misalnya. Nah, kita mau spesifik power untuk olahraga misalnya volley, sering smash, sering sepak bola, sering lari cepat dan lain-lain. Nah, kalau ini olahraga endurance. Nah, ini kita harus membuat di sini, latihan di sini ini harus bisa. Kira-kira untuk menyusun latihan di sini, pelatih itu pedomannya apa? Nah, pedomannya ini. Otot menggunakan otot yang dominan. Kemudian gerakan struktur geraknya itu nanti mendekati. Misalnya mau smash volley, itu gerakannya seperti apa? Nah, dinamik mekanik itu adalah kecepatan dan beratnya. Nah, misalnya di sini kita ini misalnya. Jadi di sini ada contoh, ini gerakannya. Maaf, kalau kita lihat,
ini seperti gerakan apa? Nah, kenapa di sini dikatakan volleyball? Nah, kenapa gerakan itu gerakan volleyball? Volleyball karena gini gerakannya. Maaf ini. Nah, nah, nah itu gerakan seperti itu, gerakan seperti mau awalan men-smash, melakukan gerakan smash. Jadi dia mengangkat badan dari ayunan lengan, nanti lengannya itu kan nggak ada besinya lagi, langsung melakukan smash. Tapi sekarang ini adalah dia baru mulai dari awalan, kemudian kaki turun ditekuk sedikit, mau smash. Nah, latihannya adalah dengan pembebanan otot yang digunakan untuk smash, yaitu otot tungkainya dulu, nanti baru otot lengannya. Nah, ini gerakan ini. Nah, pelatih harus berkreasi. Bagaimana caranya kalau ototnya dua-duanya, otot tungkai dan lengan. Berarti tidak hanya shrug. Shrug itu adalah hanya gerakan tadi adalah gerakan shrug ya, atau shrug. Nah, kita juga bisa langsung nanti gerakan mengayun lengan ke atas untuk melakukan gerakan smash. Tapi mungkin tidak pakai barbel yang berat, tapi barbel yang lebih ringan. Nah, di sini step up. Ada latihan step up. Kalau teman-teman harusnya bisa nebak, step up itu untuk apa? Untuk gerakan apa? Ini kita lihat dulu gerakannya. Maaf, sinyal saya agak lelet nih sekarang. Kira-kira cabang apa saja yang menggunakan step up? Nah, ini. Nah, ini. Misalnya, lompat jauh, lompat tinggi, kemudian apalagi yang menggunakan step up seperti ini, yang olahraga yang step up, yang melakukan gerakan-gerakan yang menggunakan tumpuan satu kaki. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau ini, nah ini misalnya, ini gerakan dengan medicine ball, tetapi diarahkan untuk gerakan apa ini? Kita lihat. Nah, nah, ini kan gerakannya seperti itu. Berarti seperti smash. Nah, ini mungkin atlet volley misalnya. Nah, ini lompat kanan kiri ini adalah untuk mengcover lompatan dengan smashan dengan satu kaki misalnya lompatnya. Nah, ini basket juga mungkin bisa seperti ini atau rugby bisa juga seperti ini. Karena lemparnya mengumpan ini lempar ya ini juga step up untuk numpu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk gerakannya supaya lincah ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi supaya mengejar bola cepat. Ini juga untuk passing kalau kondisinya ya terdesak misalnya. Jadi pelatih harus berkreasi melakukan latihan-latihan yang sifatnya, nah ini misalnya gerakan-gerakan ini. Bagaimana supaya kita cepat mengantisipasi bola datang dengan gerakan-gerakan kelincahan. Nah, jadi itu tadi adalah latihan-latihan khusus yang digunakan untuk cabang olahraga. Nah, kalau kita bicara conditioning awal, berarti yang tadi, yang pertama kali tadi. Ketika kita bicara muscle build up, berarti tadi gerakan yang mulai mengangkat berat, yang mulai interval. Ketika kita bicara masalah specific conditioning, berarti seperti cabang olahraganya mendekati. Artinya kita mulai mengarahkan gerakan-gerakan itu ke cabang olahraganya. Nah, bagaimana kalau kompetitif? Masuk ke kompetisi. Nah, latihannya ada sendiri. Nah, berarti di sini harus kompetitif. Bentuknya seperti kompetisi. Tetapi ada tambahan-tambahan gerakan beban-beban tertentu. Nah, kira-kira itu. Nah, kita lihat durasinya berapa kompetisi itu, sistem energinya bagaimana, kemudian arah gerakannya bagaimana, tipe skillnya seperti apa, tekniknya seperti apa, taktiknya, kondisi lapangannya, kondisi lawan. Nah, ini harus dibuat menjadi latihan. Contohnya misalnya, kalau kita mau membuat latihan yang mirip. Nah, ini panahan. Maaf, sebentar. Misalnya panahan itu, kalau yang tradisional lah ini contohnya aja nih. Nah, misalnya dia mengangkat bebannya ditarik seperti ini. Ketika ditarik, ternyata busurnya itu ditarik ringan. Ini misalnya dilihat kemampuannya berapa, tegangannya 0 sebelum dipakai. Setelah dipakai, tegangannya berapa ini untuk busur ini? Nah, ternyata busur ini tegangannya 4
9 atau 4 tuh, 9006 misalnya. Nah, nanti setelah dikasih beban latihan, misalnya pakai karet ini. Nah, karet biru ini berapa bebannya ini? Ini kan 0 dulu, 0. Kemudian setelah ditarik, nanti akan menunjukkan berapa bebannya. Itu berarti dia latihan beban khusus untuk memanah. Setelah ditarik, nah seperti ini asal narik, dia bebannya menjadi nggak kelihatan. Saya nggak, ya. Ini 0 lagi, terus tapi kalau sekarang nariknya penuh dengan konsentrasi, pelan, relax, set, nah lancar. Kalau tadi kan nariknya nggak lancar, ini nariknya lancar. Ternyata tegangannya bisa lebih diminimalkan. Jadi 10, 178. Nah sekarang dengan karet yang kuning, ini yang beratnya lebih. Nah, untuk yang kuning ini, kalau atletnya ingin lebih punya kekuatan tarik yang bagus, maka ditambah yang kuning. Kalau kuning ini lebih berat daripada yang biru. Bebannya berapa ini kuning ini? Nah, kira-kira seperti itu. Di sini tercatat 10412. Jadi 10412 tegangan. Nah, kalau ditariknya dengan teknik yang bagus, dengan aluran yang bagus, nah seperti ini. Nah, berapa sekarang? 10364. Berarti bebannya sudah berkurang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita mengkreasikan latihan-latihan yang untuk kompetisi. Sehingga mendekati kompetisi kita menambah beban latihan. Gerakannya sama, tapi bebannya ditambah. Nah, kira-kira gerakannya seperti itu. Demikian juga dengan yang lain, cabang olahraga lain bisa kita contohkan. Nah, yang terakhir adalah kontrol latihan. Bagaimana kita mengontrol latihan. Ini kemarin sudah saya sampaikan, sehingga saya nggak akan menyampaikan lagi bagaimana kita menugaskan pelatih atau atlet untuk mencatat, atau untuk memvideokan, atau untuk membuat ini, kemudian di-share. Nah, ini tesnya. Tesnya, kalau misalnya KONI sudah punya tes khusus standar KONI, berarti kita pakai tes standar. Tapi kalau belum, ya kita pakai tes kemampuan pencapaian pada saat latihan. Dan seterusnya, sehingga atlet nanti bisa kita kontrol peningkatannya. Oke, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Jadi mudah-mudahan nanti masih ada waktu bisa dipakai untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, suaranya kedengaran, Bang. Halo, Pak Ria. Ya, saya baru dengar sekarang. Tadi nggak dengar, Pak. Oh, nggak dengar tadi ya? Oke. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak Ria, dari Bu Erna Lestari Rambe. Mau bertanya, bagaimana dampak penggunaan masker pada saat latihan dengan intensitas tinggi di masa new normal ini? Ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan itu saya jawab dulu. Jadi sebetulnya
penggunaan masker itu untuk kesehatan. Artinya kalau kita menggunakan masker kesehatan. Jadi bukan masker untuk latihan. Kalau untuk masker latihan itu ada khusus masker latihannya. Jadi nanti kalau di browsing di internet namanya training mask. Training mask itu masker latihan. Tapi kalau health mask atau masker kesehatan itu tidak untuk latihan. Tapi kalau punyanya itu padahal kondisinya mengharuskan kita pakai masker, misalnya di sebuah gym, itu jangan digunakan untuk latihan yang sifatnya aerobik. Karena aerobik itu kan menghirup oksigen. Nah, dengan menggunakan masker maka terprotek oksigennya. Sehingga dia akan kolap kalau dalam waktu yang lama. Karena banyak yang masuk ke dalam karbon dioksidnya terlalu banyak, oksigennya tidak muncul. Nah, dengan begitu akhirnya kita akan atlet itu bisa jadi kolap dalam tidak disadari, dia tiba-tiba dikiranya dia kelelahan yang biasa, tapi sebetulnya kurang oksigen dalam tubuh dia sehingga dia bisa kolap. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menggunakan masker latihan, atau kalau kita sedang latihan anaerobik, misalnya latihan yang power, waktunya 5 detik, pakai masker nggak apa-apa. Karena itu tidak membutuhkan oksigen. Tapi nanti begitu recovery-nya panjang. Nah, dia oksigennya normal lagi. Walaupun pakai masker, karena dia habis latihan power, latihannya cuma 5 detik atau 6 detik, berarti dia nggak ada masalah. Tapi kalau latihannya yang sifatnya endurance, misalnya ngangkat bebannya lama, sampai 30 kali, berarti kan 30 detik, 40 detik. Nah, itu yang jangan dihindari, jangan pakai masker, karena nanti, apalagi kalau latihannya sampai panjang, istirahatnya sebentar panjang, waktunya panjang. Misalnya 1 menit kali 10, istirahatnya 1 menit juga. Itu kan berarti istirahatnya pendek, tapi pelaksanaannya panjang, sehingga itu akan membuat kolap kadang-kadang. Nah, yang kedua, kalau kita power tadi, boleh, kan istirahatnya 3 menit. 5 detik, tapi istirahatnya 3 menit, 2 menit, itu nggak apa-apa. Berarti pelaksanaan latihannya cuma sebentar. Nah, itu kalau kita menggunakan masker kesehatan. Nah, kalau kita menggunakan masker latihan, sebetulnya fungsi dari masker latihan itu untuk menurunkan hirupan oksigen. Jadi hipoksia. Jadi kalau kita misalnya atlet-atlet yang aerobik, itu kalau latihannya biasa dalam kondisi hipoksia, kekurangan oksigen, nanti ketika pertandingan normal, dia sudah terbiasa kurang oksigen, sehingga dia mudah melakukannya. Tapi itu dengan masker latihan, bisa diatur hipoksianya berapa. Sebetulnya masker latihan itu untuk mengsimulasikan kalau kita latihan di ketinggian. Misalnya kita latihan di daerah yang tinggi, yang oksigennya sedikit, itu menguntungkan untuk latihan. Karena begitu dia turun ke bawah, maka dia kapasitasnya lebih bagus daripada kalau dia latihan di bawah. Sehingga kalau di Rio ini misalnya nggak punya tempat yang tinggi untuk berlatih, pakai beli masker latihan. Supaya dia berlatih dalam kondisi pakai masker. Ada fotonya itu. Kalau di browsing, training mask, coba di Google, nanti ketemu itulah bentuknya. Bentuk training mask-nya itu kelihatan, sehingga nanti teman-teman bisa mengatur pakai itu. Karena ada jalur udara masuk, jalur udara keluar, tetapi juga dikontrol. Sehingga tidak ada karbon dioksida yang masuk ke dalam tubuh kita. Aman. Hanya saja oksigennya jadi sedikit. Itu permasalahannya. Tapi itu bagus kalau untuk olahraga aerobik. Nah, kalau dalam kondisi pandemik seperti ini nggak perlu dulu. Karena apa? Karena kita sendiri juga perlu menyelamatkan kita. Apalagi kalau latihan dengan hipoksia, itu nanti malah menjadikan kita nggak sehat. Nah, kalau kondisi normal boleh, silakan. Saya kira itu, Pak. Ya, sebenarnya kan masker itu kita gunakan supaya jangan tertular COVID-19. Tapi kalau latihan sendiri nggak perlu pakai masker lah, Pak. Ya, betul. Karena ada juga yang media untuk menularkan COVID-19. Baik, kemudian dari Pak Muhammad Suhadi, ini Pak ada 2 pertanyaan. Pertama, berapa perbedaan waktu recovery jika terjadi atrofi otot pada atlet? Jadi recovery-nya ya Pak ya, untuk atrofi. Ya, atrofi itu kan sebetulnya otot tidak tumbuh, jadi mengecil. Ototnya itu karena nggak latihan, dia nggak tumbuh kecil. Jadi misalnya kita latihan yang kanan terus, misalnya bulu tangkis kanan terus, tenis kanan terus. Jadi otot di sini ini lebih besar daripada otot yang di kiri. Semua petenis dan pebulu tangkis mungkin sama kasusnya gitu. Artinya yang di sini tuh
bisa jadi nggak terlatih, terus terjadi atrofi. Salahnya adalah memang itu kebutuhan cabang olahraga. Sehingga biasanya antara yang biasa pegang raket dengan yang tidak pegang raket itu berbeda kemampuannya. Nah, sekarang kalau dua-duanya ternyata nggak berkembang, berarti atrofi. Berarti itu kan sebelumnya nggak latihan. Nah, kalau mau latihan, berarti kita mulai lagi dari persiapan umum tadi. Dari general conditioning tadi. Jadi latihan dikuatkan semua tadi, seperti langkah-langkah tadi, baru nanti masuk ke latihan yang khusus, yang untuk memaksimalkan strength-nya, untuk membuat hipertrofi. Nah, hipertrofi itu juga sebetulnya bisa dibuat di persiapan umum tadi. Ketika beratnya yang diangkat itu 60%, 50%, 60%, diangkat agak lama, banyak, itu nanti akan terjadi otot hipertrofi. Berarti ototnya membesar. Nah, kalau atrofi, terjadi atrofi berarti kan tidak pernah latihan. Nah, bagaimana latihan yang tadi recovery, yang dimaksud recovery itu kalau persepsi saya setelah ngangkat, istirahat. Ngangkat lagi, istirahat lagi. Ngangkat lagi, istirahat lagi. Itu namanya recovery. Nah, recovery itu kalau kita mengalami proses untuk mau ke hipertrofi dari atrofi, mengangkatnya 50%, 60% agak lama, itu istirahatnya bisa 1:1. Jadi misalnya waktu kita mengangkat itu waktunya 1 menit, maka istirahat 1 menit. Nanti lagi. Atau paling panjang adalah 2 menit, 1:2. Kenapa? Karena dia memerlukan daya tahan dan meningkatkan ukuran otot. Tapi kalau dia tidak ingin meningkatkan ukuran otot, berarti bebannya harus berat. Gerakannya harus cepat, tidak bisa lama-lama, sebentar aja. Jadi misalnya beratnya 90% atau 85%, 3 kali. Breng, 3 kali. Itu istirahat. Itu nanti nggak terjadi hipertrofi. Ototnya tetap kuat, tapi ukurannya sama. Nah, tinggal kita mau milih yang mana. Ketika kita main volley, kita ingin ototnya besar atau ototnya biasa aja, tapi kecepatannya tinggi. Atau kita kalau mau main sepak bola, kita perlu otot besar, atau kita cukup ototnya biasa aja, tapi lincah dan kuat. Nah, itu pilihan dari masing-masing cabang olahraga. Tapi kalau misalnya otot besar, berat badannya naik, bela diri juga membahayakan, nanti nggak bisa sesuai dengan ini. Nah, jadi akhirnya kita harus memilih metode-metode yang tepat untuk meningkatkan power, tetapi berat badannya tidak naik. Nah, ini nanti akan kita ceritakan ketika seri kedua, misalnya strength training atau endurance training. Jadi kan ini ada serinya, gitu. Kita kan baru umum ini. Kita bicara strength training, ya strength training. Nanti bicara endurance training, gitu kira-kira. Gitu, Pak. Makasih, Pak. Nah, ini ada lagi, Pak, beda kasus ya ketika atlet kita patah tulang pengumpil ini, Pak. Bagaimana cara dia penanganannya tidak melalui operasi dan sudah sembuh. Yang ditanyakan itu berapa lama waktu yang ideal bagi atlet untuk bisa kembali berlaga, dan kemudian materi latihan apa yang dihindari dalam kasus ini. Ya, ini masalah rehabilitasi, Pak ya. Jadi sebetulnya ini bukan ahli saya, tapi saya akan mencoba menjawab berdasarkan keterbatasan. Jadi sebetulnya ketika itu tidak dioperasi, tulang punggung ya, ketika nanti persendian-persendian back lumbarnya itu kembali, tanpa dioperasi kan biasanya mungkin tidak patah itu, tapi hanya sekedar bergeser atau sekedar ada saraf yang kejepit, asal diperbaiki dengan baik, nanti akan kembali. Nah, kalau penyebabnya patah, tulangnya persendiannya patah, berarti harus lama. Dia kan nggak akan bisa bergerak. Berarti dia harus diberhentikan dalam waktu lama sampai terjadi penyambungan lagi. Tetapi kalau yang kejepit, sebetulnya begitu ditreatment dengan latihan-latihan tertentu, misalnya dengan track, itu nanti akan terjadi penyembuhan. Nah, penyembuhan itu sebetulnya ada cirinya. Ketika dia bergerak, sudah room of motion-nya itu sudah kembali. Room of motion itu misalnya saya kalau mengangkat tangan saya ini hanya sampai di sini, ini berarti room of motion saya masih jelek. Berarti saya nggak boleh latihan berat dulu. Tapi kalau sudah di sini, ini berarti room of motion saya di sini itu udah maksimal, sudah kembali pulih, berarti saya sudah bisa latihan. Itu yang pertama. Jadi ketika punggung itu saya pakai untuk rukuk seperti ini, kemudian bisa nekuk seperti ini, berarti ini punggung saya ini sudah normal fleksibilitasnya. Kemudian yang kedua, absence of pain. Absence of pain itu ketika bergerak dengan room of motion tinggi, nggak sakit.
Nah, itu berarti sudah bisa kembali. Tapi kalau rumusnya tinggi tapi masih sakit, jangan dulu latihan. Dilatih terus dulu aja dengan gerakan-gerakannya. Jadi saya masih, misalnya sampai di sini, aduh sakit sekali, berarti saya nggak latihan dulu. Tapi latihannya justru untuk membuat fleksibilitas saya itu jadi bagus. Nah, ketika saya seperti ini sudah nggak sakit, berarti ini siap untuk latihan. Atau ini sudah nggak sakit, berarti di sini sudah siap untuk latihan. Satu, berarti kembali ke gerakannya baik. Yang kedua adalah tidak sakit. Itu baru kita mulai latihan lagi. Nah, sekarang atlet tadi yang dalam kasus tadi, sekarang sudah bergerak bebas dan nggak sakit nggak? Kalau masih, jangan. Kalau sudah nggak sakit, baru mulai lagi dari persiapan tadi, conditioning tadi. Selalu kembali kepada conditioning awal tadi. Itu prinsip latihan masalahnya, itu metodologinya seperti itu. Jangan tiba-tiba terus gerakan khusus. Misalnya baru sembuh punggungnya, tiba-tiba latihan yang sifatnya berat mau untuk pertandingan, ya nggak bisa. Harus kembali ke persiapan umum. Kira-kira itu, Pak. Selanjutnya dari dari Tulung Agung ini, Pak. Apakah menerapkan pelatihan strength, endurance, dan speed ini bisa dilakukan dalam waktu satu latihan? Atau fokus satu saja dalam satu latihan ini, Pak? Ya, prinsipnya sebetulnya bisa. Tinggal jatahnya. Karena satu latihan itu ada empasisnya. Empasis itu penekanan. Jadi misalnya sesi pagi ini atau sore nanti, saya latihan 2 jam. Penekanan latihan saya di mana yang mau saya tingkatkan? Oh, yang saya mau tingkatkan adalah daya tahannya. Berarti di situ saya latihan daya tahan yang saya fokuskan. Tetapi setelah latihan daya tahan, saya mau latihan core stability. Karena core-nya itu hanya untuk supaya ngecek badan saya bagus enggak. Posisinya masih bagus enggak. Nah, habis latihan endurance-nya selesai, saya latihan core. Adalah kekuatan kan, core itu kan daya tahan otot. Nah, berarti enggak ada masalah di situ. Nah, tapi kecepatannya apa? Ya, kecepatan diletakkan di depan hanya latihan koordinasi. Karena di persiapan umum kita latihan koordinasi, sprint ABC, angkat lutut, kemudian ini ritmik. Nah, itu boleh pertama kali ritmik dan lain-lain karena supaya kesadaran otak dan otot itu masih tinggi sehingga dikasih koordinasi itu bagus. Nah, setelah itu selesai baru latihan daya tahan. Inti. Daya tahannya mau pakai apa? Apakah extensive interval atau mau pakai fartlek atau apa? Nah, setelah itu baru core stability. Itu kan berarti 3 latihan bisa bersama. Tetapi fokusnya di mana itu? Fokus utamanya adalah di tengah, di daya tahan. Nah, tadi kecepatannya hanya koordinasi aja. Koordinasi mengawal supaya gerakan larinya bagus. Nah, yang terakhir supaya menjaga tubuhnya tetap baik. Nah, tapi tidak bisa 3-3-nya itu difokuskan menjadi latihan yang berat semua. Nah, nggak mungkin karena latihan daya tahannya sudah berat. Sudah latihan untuk endurance-nya aja sudah berat. Nanti untuk strength-nya nggak akan kuat. Jadi kira-kira seperti itu. Harus boleh 3-3-nya ada, tapi harus mana penekanan utamanya, fokus utamanya. Gitu, Pak. Silakan. Berarti masing-masing endurance-nya, apakah endurance-nya yang prioritas lebih dulu, Pak ya? Nanti yang lain. Ya, ada prioritas saat itu. Ya. Kemudian Pak Budi Alinafia, ini ada pertanyaan. Pada atlet panahan sering terjadi cedera otot bahu, lengan, dan pinggang. Nah, bagaimana solusi dalam stretching atau latihan pelemasan dan pembentukan otot atlet tersebut? Kemudian pemulihannya, Pak, kira-kira apa nih cara pemulihannya? Ya. Terima kasih. Nah, mengapa itu terjadi? Sebetulnya kita jawabnya mengapa itu terjadi dulu. Karena pembentukan ototnya belum bagus. Makanya prosedur tadi itu, Pak, prosedur metodologi tadi diikuti dulu. Pertama adalah general conditioning-nya harus bagus dulu. Jadi semua ototnya, dalam semua tubuh itu harus terjadi bagus dulu, kondisinya baik dulu. Jadi sehat dulu, bentuk badan stabil, bentuk badan bagus, bentuk badan kuat, dan nah itu kan general conditioning. Latihannya apa? Tadi itu pakai medicine ball, kemudian pakai circuit training, pakai ini, itu adalah untuk membentuk badan itu supaya seluruh otot itu bagus. Kalau itu belum dilewati, tiba-tiba harus latihan teknik manah terus, padahal yang namanya busur itu kan mungkin berat. Nah, kalau busur berat, ketika kita narik posisinya seperti ini terus, maka kerja otot yang di sini dengan kerja otot yang di sini itu beda. Apalagi nanti otot yang mensapot ini. Otot yang mensapot adalah yang tadi stabilisasi tadi, yang di pertama tadi kan ada otot untuk stabilizer. Nah, stabilizernya itu belum bagus. Ya udah, kalau stabilizer belum bagus, ini harusnya tegak ini badan kita.
Tapi kalau stabilizernya nggak bagus, ini nekuk sedikit. Nah, nekuk seperti ini di sini terjadi sakit. Harusnya posisinya gini, tapi nekuk gini. Nah, ini terjadi sakit. Nekuk terus-menerus kayak gini, ini terjadi sakit dalam jangka waktu yang panjang. Artinya itu namanya bahaya jangka panjang. Jadi akhirnya walaupun dia sudah mulai latihan terus, sudah mulai tetap sakit terus. Disembuhkan sebentar, dipijat, karena nggak kuat, ya sakit lagi, gitu istilahnya. Makanya tolong teman-teman, walaupun itu olahraga statik, tolong itu dibaguskan dulu badannya. Jadi melalui prosedur tadi di awal itu harus bagus dulu, Pak. Nanti begitu di awal udah bagus, semua udah sehat, udah enak, nah itu aman sudah. Jadi nggak akan terjadi sakit ke depannya. Tapi dengan catatan prosedur tadi itu diikuti. General conditioning, build up, spesifik, kompetitif, itu diikuti. Jangan sampai itu dilompati. Nah, itu nggak jadi. Ya, kira-kira itu, Pak. Intinya nih tahapan-tahapannya harus dilalui, Pak ya. Jangan sampai ada yang... Kemudian selanjutnya, berapa usia atlet yang dilatih dengan latihan beban ini, Pak? Mungkin ya, baik. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita masih di bawah 15 tahun, itu atau kalau putri di bawah 14 tahun, itu tanpa beban dulu. Jadi latihan misalnya sit up, back up, tanpa beban. Jadi latihan dengan body weight. Kalau laki-laki di bawah 15 tahun, itu body weight dulu. Tapi ketika 15-16, laki-laki, itu dikasih teknik angkatan, teknik mengangkat. Tadi kan saya waktu mengangkat power clean, kemudian snatch, itu kan teknik itu, angkatan teknik yang belum pakai kaos hitam, masih pakai kaos merah ya. Itu berarti saya masih pakai kaos, masih latihan teknik. Tapi ketika saya udah mulai ditambah beban, itu berarti saya sudah mengangkat berat. Nah, untuk anak usia di bawah 15 tahun, untuk laki-laki, itu ngangkat teknik, bukan ngangkat berat. Tapi kalau terlalu ringan kan nggak bisa diangkat dengan baik, tekniknya hilang. Makanya kasih bar aja, barnya misalnya 10 kilo atau 15 kilo, disuruh ngapalkan tekniknya. Nah, angkatannya kan banyak. Ada chest press, kemudian ada power clean, ada snatch, ada squat, ada heel raise. Itu tekniknya diperbaiki semua dulu. Jangan sampai atlet mengangkat di usia itu salah angkatannya. Harus benar. Nah, itu tugas pelatih. Kemudian yang kedua, jangan diberi beban yang memberatkan. Boleh setelah tekniknya bagus, diberi beban, tambahi, ternyata tekniknya berubah. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus dia dikontrol teknik, ditambahi beban boleh, asal tekniknya tetap bagus. Nah, ketika sudah 17 tahun laki-laki, baru boleh ngangkat maksimal strength. Asal tekniknya sudah fix, sudah stabil. Nah, yang putri 16 tahun sudah mulai boleh, karena putri itu pertumbuhannya kan lebih rendah umurnya daripada laki-laki. Tapi kalau laki-laki, kalau sudah 17, baru boleh mengukur maksimal strength. Kalau belum 17, diajarin teknik, jangan diukur maksimalnya, tapi ditambahi bebannya sedikit-sedikit sampai dia tidak berubah tekniknya. Begitu ditambah berubah tekniknya, berarti itu tidak boleh. Dan itu akan menghambat pertumbuhannya. Dan itu akan membuat cedera. Kalau misalnya ngangkat squat, jadi berat, terus goyang, nah itu nggak boleh, itu jelas akan mencederai dia. Selama dia tekniknya fix, ditambah sedikit, fix juga tekniknya nggak ngangkat, tambah lagi nggak apa-apa, oke. Tapi begitu. Tapi jangan mengukur maksimal strength, biarkan aja sebagai kondisi itu. Begitu 17 tahun baru diukur maksimal strength. Kira-kira itu, Pak. Jadi itu nanti di strength ada. Ya, sekaligus menjawab efeknya, Pak ya, dari Pak Zainal tadi, itu menghambat pertumbuhan dan juga menyebabkan cedera pada cedera, ya. Jika tidak diberikan sesuai dengan umurnya. Ya. Nah, itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Inggiri, umur 12 tahun, juga Bu Riri juga umur 15 tahun, apakah boleh memberikan latihan beban, itu juga sudah dijawab. Kemudian, untuk atlet usia dini, cabur, renang, gimana latihan yang bagus untuk massa otot dan latihan beban? Oke, renang usia dini itu usia berapa ya Pak ya? Kalau renang itu kan mungkin beda. 12 tahun. Kira-kira usia berapa itu? 12 tahun. Oh, 12 tahun. Ya. Jadi ketika usia 12 tahun, atlet itu sedang tumbuh. Itu ada yang namanya window of training. Jadi window of training itu adalah jendela kesempatan berlatih yang meningkat.
yang sedang meningkat. Jadi di usia 12 tahun ke bawah itu sebenarnya yang meningkat apanya? Skill-nya. Jadi bukan pembebanannya, skill-nya yang sedang meningkat. Jadi yang sedang kenceng-kencengnya meningkat itu adalah teknik, gerakan-gerakan teknik. Jadi diajarin supaya tekniknya gaya bebas itu betul-betul bisa fleksibel dan bisa jangkauannya bagus, itu di situ. Jangan sampai dia asal teknik aja, gerakan tangannya jangkauannya nggak maksimal, dan lain-lain, itu akan membuat dia nanti gedenya kayak gitu. Karena susah lagi diajarin. Jadi pada usia 12 tahun, itu yang penting tekniknya harus bagus dulu. Pelan-pelan, tapi yakin tekniknya harus bagus. Nah, kemudian kalau misalnya mau tambah fisik, kalau bisa fisiknya itu speed dalam bentuk teknik. Jadi speed tapi koordinatif, teknik bagus. Kemudian yang ketiga adalah endurance. Endurance-nya juga ditambah, tapi dalam bentuk yang tidak terlalu panjang. Jadi artinya nanti ada ukuran-ukurannya, berapa ukurannya. Nah, kalau strength-nya harus latihan tanpa berat badan dulu. Tanpa berat tambahan dulu, pakai berat badan atau dengan karet. Nanti ada, saya punya videonya yang dengan latihan dengan karet. Mungkin nanti akan saya tunjukkan juga, kalau masih ada waktu. Itu bisa membuat dengan karet itu bentuknya bisa seperti chest press, seperti latihan gaya dada, atau latihan gaya bebas. Nah, itu bisa dengan karet. Nah, jadi kalau perenang, misalnya pas latihan kering, bisa seperti itu. Bisa latihan untuk kekuatan, tapi dengan karet. Nah, karetnya untuk atlet yang masih muda, ya jangan karet yang berat. Karet yang ringan, yang tidak mengubah gerakan teknik. Jadi dia latihan dengan karet, tapi karet itu tidak mengubah gerakan teknik, gaya dada misalnya. Tapi ada tambahan beban, tapi tidak mengubah teknik. Selalu itu, Pak, patokannya. Begitu dia pakai karet, tapi terus tekniknya berubah, nah itu berarti nggak boleh. Ya. Karena anak-anak harus tekniknya harus terjaga. Kira-kira seperti itu, Pak. Makasih. Artinya media latihannya juga tidak mengganggu. Nah, medianya dicari yang tepat. Ya. Kemudian selanjutnya dari Pak Miskardi, bagaimana kita menyusun latihan kalau kita mempunyai 34 peak performance, di mana ke-34 itu penting untuk dapat 3 poin kita pada cabang olahraga sepak bola nih, Pak. Ya. 3 poin itu menang. Oke. Nah, ini sudah profesional ini. Artinya kita harus pakai block system. Jadi tidak lagi periodisasi tahunan yang model 1 periodisasi, 1 puncak, atau 2 puncak, atau 3 puncak, ada nggak laku lagi. Itu nanti masuknya ke block system. Block system berarti sistemnya league. Nah, kalau league berarti anaknya juga sudah umur yang sudah jelas dan profesional. Tapi kalau misalnya masih anak-anak muda-muda dipaksakan seperti ini, nanti akan terjadi kerusakan pelan-pelan. Nah, sehingga kalau kita punya SSB yang umurnya 12 tahun, kalau bisa kendalikan jangan sampai pertandingan 34. Nah, peak ini juga harus diingat bahwa peak itu bukan peak sebetulnya. Kalau 34 itu bukan peak namanya itu. Karena peak itu namanya peak itu puncak, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi dikatakan walaupun 34 pertandingan, tapi peaknya 3 kemenangan harus ada. Ya udah, dicari 3 peak itu, di mana yang akan diambil. Misalnya seperti itu. Tetapi kalau 34-34-nya harus bagus semua, nah ini profesional. Misalnya seperti Real Madrid, Barcelona, setiap bertanding selama 39 kali harus menang terus. Nah itu tiap minggu bertanding. Nah artinya di situ ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah syaratnya apa sekarang permasalahannya? Ini puncak di sini, ini puncak atau ini puncaknya di sini, Pak. Nah puncak di sini, kita lihat di belakangnya sini. Di belakangnya sini itu VO2 max-nya tinggi atau belum? Misalnya pemain sepak bolanya mau yang pakai di sini itu VO2 max-nya harus 65. Tapi di sini kita VO2 max-nya 40. Bisa nggak melakukan di sini? Nggak bisa. Strength-nya, power-nya, vertical jump-nya harus 65. Terus atlet kita kalau dites vertical jump-nya berapa? 50, berarti belum, misalnya kan. Terus kemudian kita powernya berapa? Maksudnya kecepatannya berapa? 30 meternya, 40 meternya. Nah, ketika syarat-syarat fisiknya belum masuk di situ, jangan main-main dengan sistem ini. Kita harus memilih dari 34 itu, kita prioritaskan berapa yang akan saya ambil. Supaya tidak tiap minggu itu peak terus. Kalau tiap minggu peak terus, nanti banyak yang cedera atletnya kalau belum memenuhi syarat. Tetapi memang kita lihat lawannya. Kalau lawannya itu nggak lawan yang berat, ya bisa aja kita ambil terus. Ternyata tim kita tim yang kuat gitu. Tetapi dengan bertanding terus-menerus setiap minggu,
itu penuh konsekuensi. Yaitu syaratnya harus sudah bagus VO2 max-nya, kekuatan dasarnya, stabilisasi tubuhnya, itu harus sudah bagus. Nah, biasanya atlet-atlet yang sudah siap menghadapi mingguan pertandingan itu dengan lawan yang rame, yang ketat, itu umurnya ya kalau bisa sudah di atas 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Tapi kalau misalnya di SSB kita dipaksa seperti itu, masih umur 15 tahun, 16 tahun, saya kira tidak malah bagus, karena nggak ada kesempatan memperbaiki. Tapi yang ada hanya bertanding terus. Nah, kapan kita memperbaiki? Ketika off session. Begitu sudah selesai putaran final, kita kembali nol. Nah, itu nol itu memperbaiki. Jadi di situ Pak kira-kira. Nah, setelah itu kita masuk blok latihan, blok pertandingan, latihan, pertandingan, gitu terus. Jadi tidak mudah, itu ada hitungannya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ria atas jawabannya. Saya tadi ada permintaan pertanyaan dari Pak Anca di Palu. Pak Anca, silakan. Ini jauh nih Pak dari Palu nih Pak. Suaranya belum dibuka Pak Anca. Bentar. Suaranya masih tertutup, panitia mungkin. Pak Anca, coba host admin. Ini Pak Anca Pak, suaranya belum. Sebentar Pak Anca. Biar diaktifkan mic-nya. Mic-nya diaktifkan Pak Anca. Diaktifkan mic-nya Pak Anca. Oke. Nah, sudah itu, sudah. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Hamzah dari Palu, Sulawesi Tengah. Mungkin saya pernah bertemu dengan Pak Dokter di Palembang 2018 bulan 5. Pelatih fisik level 1 Pak Dok. Peserta yang tertua. Ya, baik Pak Dok, jadi ada yang perlu saya ingin tanyakan tentang otot dominan. Contoh, salah satu kalau kita smash permainan bola voli atau menendang dalam permainan sepak bola, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa otot ini yang dominan? Apakah hanya karena kita merasakan pembebanan di otot itu, atau ada cara lain untuk menentukan itu? Ya. Kemudian yang kedua, ada serabut otot, ya, ada serabut otot putih, ada serabut otot merah. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan, apakah sudah betul bahwa serabut otot putih itu tentang kecepatan, atau sebaliknya, serabut otot merah, daya tahan, atau sebaliknya. Kemudian, apakah ada cara untuk mengetahui seorang atlet bahwa ini yang serabut otot putih, ini yang serabut otot merah, atau hanya kita melihat warna kulitnya? Ya, saya kira itu saja, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter ya, langsung dijawab nih. Langsung, terima kasih Pak Hamzah. Ini saya karena sudah sangat lama ini 2018, sekarang 2020 itu pun sudah nggak pernah di lapangan kita karena sama-sama dikurung di rumah, jadi lama nggak ketemu. Terima kasih Pak Hamzah pertanyaannya. Jadi otot dominan, kalau memang atlet itu bisa merasakan, itu bagus. Ketika bergerak, saya rasakan otot yang mana. Tapi untuk merasakan itu bebannya kan harus berat. Tapi kalau gerakan-gerakan yang tanpa beban kan kadang-kadang nggak bisa merasakan. Nah, jadi ada cara kedua. Cara kedua adalah kita bergerak, kemudian kita lihat sendinya yang bergerak. Jadi misalnya, ini sendi, saya mau bergerak kemana? Ini ke atas. Nah, misalnya, ini bergerak ke atas. Ini sendinya berarti sendi siku. Nah, kemudian bergerak ke atas. Berarti kalau bergerak ke atas seperti ini mesti beban. Ini adalah bebannya. Jadi, ini, maaf, saya bingung kalau di sini. Jadi ini adalah bebannya, ini beban, kemudian diangkat ke atas. Nah, kalau ada beban di sini, yang mengangkat itu bukan ini sebetulnya. Yang mengangkat adalah sendi yang bergerak. Tapi kalau sendinya yang bergerak adalah sendi pergelangan tangan, berarti yang mengangkat adalah sendi di atasnya, otot di atasnya. Jadi ini kalau digerakkan seperti ini, berarti ini ditarik oleh otot ini.
Nah, kalau yang bergeraknya di sini, nah seperti ini, yang menarik adalah otot ini. Nah, karena otot itu kan menarik. Nah, tapi kalau geraknya dari sini ke sana, ini berarti kan ini sendinya, tapi gerakannya ke sana. Nah, ini adalah yang menarik otot ini, otot belakangnya. Nah, jadi ketika kita mau menganalisis gerakan, itu yang dilihat adalah sendi mana yang bergerak. Ketika sendi itu bergerak, maka otot yang di atasnya yang menarik. Nah, kalau misalnya masih kesulitan lagi, nah kita pakai cari buku. Namanya bukunya itu Strength Training Anatomy kan. Jadi gerakan gini, ototnya ini, gerakan ini, ototnya ini. Itu. Atau kalau kita pakai buku itu kelamaan, kita pakai aplikasi. Namanya aplikasinya adalah iMuscle. Jadi kalau kita lihat di HP saya ini, misalnya saya cari aplikasi iMuscle. Nah, iMuscle itu aplikasi yang nanti ada gambarnya, nah seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu gambar seperti ini, nanti ketika orangnya ini nanti sudah mulai berdiri, kita pencet ototnya, nanti gerakannya akan ketahuan, gerakan yang mana. Nah ini, kalau ini misalnya saya pencet otot perut. Nah, otot perutnya, nah ini gerakannya yang di atas ini. Itu gerakannya. Jadi akhirnya kita harus punya, intinya harus punya seperti ini. Kalau misalnya yang belakang tinggal diputer. Nah, samping, belakang. Nah, pencet otot ini misalnya. Maaf, ototnya salah. Saya buat lagi, karena saya nggak lihat. Nah, misalnya otot ini, otot yang pantat ini. Nah, ini nanti gerakannya adalah ini, gerakannya ini. Misalnya kalau kita pencet, oh ada otot yang gerakannya seperti ini. Nah, itu latihan-latihannya. Nah, itu adalah untuk mendeteksi bahwa otot itu geraknya seperti ini. Tapi tidak hanya satu gerakan, ada lagi gerakan yang lain. Sebentar. Nah, gerakan yang lain adalah gerakan seperti ini. Nah, ini. Jadi satu otot bisa dilatih dengan gerakan yang berbeda-beda, tapi nanti otot yang terlibat, otot yang mendukung itu juga beda, sehingga nanti saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, ini kalau kita istilahnya berbicaranya seperti generasi sekarang lah, pakai semua aplikasi. Tapi kalau kita berbicaranya logika, berarti persendiannya di mana yang akan kita pakai untuk bergerak, terus di atasnya itu persendian itu adalah otot penggeraknya. Nah, sehingga ketika kita bicara masalah tenis, gerakannya tenis itu adalah seperti ini, berarti ini persendian bergerak, ini yang menarik. Nah, berarti chest press-nya harus bagus, chest-nya ini harus bagus. Kemudian kalau serve, ini kan geraknya seperti ini, nah berarti di sini ini yang menarik. Nah, ini harus bagus ototnya ini. Nah, jadi kita carinya otot-otot penentunya adalah di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah serabut otot, Pak. Serabut otot betul yang disampaikan oleh Pak Hamzah tadi, bahwa serabut otot putih adalah serabut otot cepat. Serabut otot merah adalah serabut otot lambat. Serabut otot putih itu adalah untuk power, serabut otot merah itu adalah untuk endurance. Tetapi ketika banyak atlet-atlet yang endurance-nya itu tinggi, ketika dia berlatih sepak bola misalnya, sepak bola itu kan endurance-nya tinggi itu. Tapi tidak berarti dia otot merah. Mengapa? Gerakannya meledak-ledak. Jadi sebetulnya otot merah itu sekarang sedikit ditinggalkan, tapi atlet banyak menggunakan otot putih, otot cepat, tapi dilatih endurance juga. Nah, sehingga dia endurance-nya bagus, tapi meledaknya ada. Tapi kalau otot merah, dia mungkin tahan lama, tetapi nggak bisa meledak. Kira-kira seperti itu. Nah, itu mungkin untuk maraton aja, pelari maraton, kemudian untuk dayung yang jarak panjang, atau sepeda yang jangka panjang. Tapi sepeda yang jangka panjang pun kalau di jalan itu ada saat speed, ya kan? Ada saat sprint. Nah, sprint itu otot putih. Nah, jadi sebetulnya menguntungkan atlet yang punya otot putih. Nah, sekarang mendeteksinya gimana? Kalau misalnya mendeteksinya dengan laboratorium, itu ada namanya biopsi, tapi kan secara etika nggak boleh. Karena itu mengambil sampel otot sedikit, walaupun sedikit nggak boleh, karena melukai. Nah, kemudian ada dua cara. Yang cara pertama, tetap laboratorium diambil darahnya. Nah, diambil darahnya nanti ada jenis gen yang tulisannya RR. Nah, itu yang otot paling cepat. Yang kedua, gennya adalah RX. Ini gabungan. Jadi, RX ini otot cepat dan otot anunya ada. Tapi yang XX itu banyak lambatnya.
banyak otot-otot merahnya. Itu diambil darahnya. Ternyata itu mencerminkan dari jenis otot juga. Itu ada yang meneliti dari internasional dan juga disertasinya di Universitas Gadjah Mada ada yang sudah bisa, dan itu kalau dulu ambil darah itu sampai dapat hasil 250.000. Sekarang saya nggak tahu, mungkin karena sudah sangat mahal. Nah, yang kedua Pak, yang kita lihat adalah mata kita. Bukan warnanya yang dilihat. Tapi ketika kita lihat anak-anak bermain, ada yang larinya cepat, lari lincah, nah itu ototnya putih. Tapi ada yang cuma diem, atau dia nggak begitu cepat, tapi lama dia bisa lari agak lama, nah itu otot merah. Nah, tapi dia nggak bisa meledak. Gitu. Tapi begitu ada anak yang suka tiba-tiba meledak, tiba-tiba cepat larinya, nah itu berarti kadar otot putihnya lebih banyak. Nah kita kalau di SD kan sering, kalau misalnya kita lihat anak-anak penjas di SD itu kan ada yang larinya cepat, ada yang tiba-tiba lincah dari ini, nah itu berarti otot putihnya banyak. Itu kalau kita menggunakan cara tradisional, tapi itu perlu pengalaman seorang pelatih. Namanya coach's eye, coach eye. Jadi kira-kira itu Pak penjelasannya. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak Ria. Saya masih memberikan satu pertanyaan lagi kepada peserta. Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Saya lihat ya halaman pertama tidak ada. Halaman kedua. Bagi yang bertanya silakan angkat tangan. Tidak ada. Halaman ketiga. Oh, ini banyak yang tidak aktifkan videonya nih. Karena mungkin sambil ini beraktivitas. Tidak ada lagi ya? Oke. Terima kasih. Bu Putu ada? Nih, Bu Putu saya lihat ini dari kampus. Silakan Bu Putu. Ya. Sebentar, saya unmute dulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua Umum KONI Pekanbaru yang terhormat kita sejauh. Yang pertama mungkin kaitannya dengan di kampus, apakah boleh karena ini terhambat pengambilan data itu kan karena pandemi tidak bisa pengambilan data eksperimen di lapangan. Apakah bisa dengan metode kontrolnya itu dengan Zoom, jadi si sampel melakukan kegiatan latihan dikontrol oleh mahasiswanya di satu Zoom gitu aja, Pak? Apakah itu tidak menyalahi step-step karya ilmiah? Itu yang pertama. Kemudian yang untuk pembinaan prestasi, terkait dengan flexibility, kan flexibility adalah komponen yang paling cepat kelihatan ketika kita melakukan pembinaan prestasi untuk komponen flexibility. Dari PNF, dari yang statis, dinamis, yang mana yang paling efektif kira-kira Pak? Ya, terima kasih. Ya. Silakan langsung jawab ya. Ya, langsung. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya akademis bercampur lapangan ini. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh Bu Putu ini. Kayaknya kalau di UNRI memang ini memang biasanya ada aturan di perguruan tinggi masing-masing. Tetapi sebetulnya ketika pengambilan data itu kita punya syarat keabsahan data. Nah, ketika keabsahan data itu bisa ditinjau satu dari instrumennya. Artinya instrumennya valid, reliable, dan sudah dijudge dengan benar atau belum. Atau kita punya indeks variabelnya dan reliabilitas dan validitasnya. Oke, jelas, itu saya kira tidak ada masalah. Yang kedua, nah saat pengambilan data. Ketika kita mengambil data, apakah data itu bisa disahkan atau tidak? Jadi kita memang bisa menggunakan kamera. Tetapi kamera itu harus mencantumkan tanggal dan jamnya. Jadi ketika kita masuk ke Zoom, itu apakah Zoom itu nanti notasinya ada notasi tanggal dan data atau tidak? Dan jam. Nah, ketika bisa, berarti kita bisa record. Nah, ini kan saya juga bicara ini sedang di-recording nih oleh timnya KONI Pekanbaru ini sedang direkod nih kita ini. Jadi kalau recordnya itu nanti muncul, di situ kan ada tanggalnya. Di Zoom itu ada tanggalnya itu. Ketika Zoom-nya mau dibuka, itu ketahuan bahwa ini tanggal 25 bulan Juni, jam sekian, itu terjadi Zoom calling again. Nah, jadi akhirnya bisa di-calling, tapi tanggalnya itu. Nah, selama itu bisa ditandai, saya kira nggak akan ada masalah, Bu Putu. Karena kita pada dasarnya bahwa itu betul-betul real time-nya.
Jadi waktu yang sesungguhnya muncul di situ. Tetapi kan kalau misalnya yang enggak, berarti enggak ada tanggalnya, enggak ada waktunya, berarti bisa aja yang tahun lalu diambil untuk sebagai data. Nah itu yang enggak, namanya keabsahannya enggak absah. Tapi ketika kita tahu bahwa ketika kita putar ulang itu ada waktunya, ada tanggalnya, ada jamnya, nah itu enggak ada masalah. Tapi juga kesepakatan dengan peraturan di perguruan tinggi masing-masing. Kalau di kami, saya kira nggak ada masalah. Saya juga membimbing banyak mahasiswa. Yang penting Anda cantumkan jamnya sama tanggalnya. Sehingga ketika diputar lagi, kita tahu bahwa itu tanggal sekian. Tidak melakukan manipulasi data. Kira-kira seperti itu. Itu dari sisi yang sifatnya tergantung koordinasi atau. Nah, yang kedua adalah flexibility. Flexibility itu yang sekarang paling banyak digunakan adalah proprioceptive neuromuscular facilitation atau yang tadi Bu Putu nyebutkan PNF. Jadi itu metode yang sampai saat ini metode yang paling efektif digunakannya. Jadi nanti pelaksananya seperti apa? Nah, kalau nanti kita bicara flexibility, di seri flexibility nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua sehingga nanti melaksanakannya harus benar. Karena ada yang melaksanakan static stretching itu dikira PNF. Tapi kalau Bu Putu kan sudah tahu. Tapi banyak Bu teman-teman pelatih dia melakukan static stretching itu ngomongnya PNF. Nah, itu kan tidak benar. Nah, jadi artinya walaupun nanti teman-teman dengar nama PNF, statik, aktif, dinamik, nah itu harus tepat betul melaksananya seperti apa ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Putu. Tetapi benar yang disampaikan Bu Putu tadi, yang paling efektif sekarang adalah yang PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation. Saya kira itu Pak Anu, tapi saya nggak bisa menunjukkan sekarang di sini karena waktu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ria, terima kasih kepada coach semua yang telah mengikuti webinar ini. Alhamdulillah seri pertama sudah kita lalui. Ini masih physical conditioning. Nanti akan ada seri-seri berikutnya yang akan kita programkan bersama Dr. Ria Lumintuarso. Tentunya ini kita memang atur kurikulum webinar kita sehingga memang kita rasakan kemanfaatan kita berdiskusi, kita mencari ilmu pada masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita tidur di rumah tanpa mengisi ilmu, saya khawatir nanti kita canggung lagi untuk melakukan latihan-latihan nih Pak Ria. Betul. Maka kita perlu terus mengasah kemampuan kita di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Hari ini kita ada 71 peserta, juga peserta diikuti dari Pulau Jawa, sehingga Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku juga hadir dalam kegiatan kali ini. Dan untuk besok kita akan mengikuti webinar seri kedua tentang best practice of athlete nutrition dengan pembicara Bapak Profesor Joko Petik Irianto. Dan kemudian di hari Sabtu kita juga diisi dengan best practice of mental training. Ini belum pernah kita adakan. Kita coba menggali bagaimana mengasah mental atlet kembali setelah berapa bulan terakhir tidak latihan dan tidak mengikuti pertandingan apapun. Saya khawatir nanti begitu dihadapkan dengan di atas ring atau di medan laganya nanti mentalnya malah terganggu. Nah, maka ini perlu kita juga treatment mental atlet kita. Jadi hari besok jam Jumat kita mulai jam 2, bukan jam 9.30, tapi jam 2. Hari Sabtu kembali kita mulai jam 9.30. Pembicara hari Sabtu itu adalah Ibu Dr. Miftahul Jannah, Ketua Asosiasi Pelatih Mental Olahraga Indonesia. Dan insya Allah nanti kurikulum latihan ini tentu kita susun sebaik mungkin. Kita juga akan menambah pemateri-pemateri lainnya untuk bergabung di pelatihan-pelatihan kita. Terima kasih kami ucapkan pada Dr. Ria atas ilmunya. Semoga kita bisa menyusun waktu lagi untuk pelatihan berikutnya, endurance, apalagi tadi Pak, strength, juga kita speed, juga kita akan bedah bersama. Dan terima kasih kepada coach semua. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sudah mengirimkan link absen
untuk acara kita pada hari ini. Untuk mendapatkan sertifikat, silakan klik link itu dulu. Nanti sertifikatnya di hari ketiga akan kita kirim linknya. Silakan kirim link isi daftar hadir kita. Dalam waktu 10 menit ke depan itu daftar hadir akan kita tutup. Jadi jangan sampai linknya bergerak kemana-mana juga kan. Kita akan perhatikan dulu apa benar hadir dalam seminar itu tidak. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada kita semua. Kami dari KONI Kota Pekanbaru selaku penyelenggara pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa besok pukul 14.00. Jam 13.30 kita sudah buka tes untuk videonya. Jam 14.00 kita sudah mulai untuk nutrisi besok. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Nah, dan F2. Kalau mengajar apa itu? F2. Di foto apa sih aku? Terus Galeri. Terima kasih ketua ilmunya ketua. Itu potong cerita masa lalu ya kan? Kalau selain dari guru ada nggak yang mengajar namanya? Ini izin pamit. Ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ini ya sambil menunggu ada video dari KONI Kota Pekanbaru. Oh ya. Ingat, Silakan nanti. ini belajar dan pembelajaran dapat A loh. Makasih Pak Prof. Mantap. Makasih Pak Prof. Kalau genetika tadi. Terima kasih.